Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Kaisar Pendiri Langit Surgawi Qin Ye mencapai Dao dengan pedang dan auranya terasa di mana-mana. Kaisar Pendiri kemudian membawa Desa Riang menuju wilayah primordial sehingga menyebabkan pecahnya pertempuran antara Desa Riang dengan pasukan Surgawi Celestial. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Untuk membuat formasi pola Dao di tebing terlihat sedalam mungkin, Qin Mu menggunakan rune Qi primordial sebagai inti dan melengkapinya dengan 5 transformasi. Dia kemudian mencampurkan tanda Dao dari semua jenis Dao besar. Fondasinya kurang, jadi dia menyalin banyak bagian dari tanda Dao Master Istana Miluo dan mengubahnya untuk membingungkan mata dan telinga 9 orang ini. Namun, meski begitu, Yang Mulia Hao, Yang Mulia Xiao, dan yang lainnya juga telah mencapai alam yang sangat dalam hanya dalam satu malam. Qin Mu dengan hati-hati memilah pemahaman 7 Yang Mulia Surgawi dan 2 Dewa Kuno, dan dia menyadari bahwa masing-masing dari mereka memiliki spesialisasi masing-masing. Yang Mulia Shu telah menemukan ambang batas jalur iblis untuk berubah menjadi Dao Taiji. Raja Dewa Leluhur juga telah menemukan batas jalan surga untuk diubah menjadi Dao Taiji, yang merupakan pencerahan besar bagi Qin Mu. Dewa Kaisar Lang Xuan, sebaliknya, melihat Dao Taiji dari arai pola Dao dan meninggalkan banyak wawasannya sendiri. Beberapa wawasannya adalah sesuatu yang bahkan belum dipahami oleh Qin Mu, menunjukkan bakat dan pemahaman yang luar biasa. Apa yang dipahami oleh Dewa yang kuno adalah Dao Taiji, dan dia bahkan bersentuhan dengan Dao Visi Taiji, dorongan terbalik, dan transendensi. Dari sana, dia memahami Dao Taisu untuk melawan Taichu. Arah yang diketahui oleh Yang Mulia Xiao adalah kombinasi kesadaran dan kekacauan primordial, serta pertukaran sporadis dari Taichu. Yang Mulia Hao juga telah mencapai langkah ini. Kecerdasan 9 orang ini luar biasa, dan mereka mampu memahami begitu banyak hal dalam satu malam. Saya khawatir mereka masih menyembunyikan sesuatu. Apa yang mereka sampaikan kepada Jiang Yunjian hanyalah bagian yang tidak penting, menyembunyikan apa yang mereka anggap sebagai bagian terpenting. Qin Mu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Saya benar-benar ingin memenjarakan mereka di sini dan membiarkan mereka memahaminya siang dan malam, membantu saya menyimpulkan semua rahasia tanda Dao di Istana Miluo. Meskipun 7 Yang Mulia Surgawi dan 2 Dewa Kuno menyembunyikan pengetahuan mereka dan tidak menyampaikan apa yang mereka pahami kepada Jiang Yunjian, mereka masih memberikan pencerahan besar kepada Qin Mu, memungkinkan dia untuk memahami lebih banyak hal. Qin Mu hendak menenangkan hatinya dan merapikannya dengan hati-hati ketika Jiang Yunjian bergegas mendekat dengan ekspresi bingung. Dia buru-buru berkata, "Ayah Baptis, Yang Mulia Xiao telah kembali lagi." Ekspresi Qin Mu sedikit berubah. Jiang Yunjian mengeluarkan selembar kertas dan berkata, "Yang Mulia Xiao meminta saya untuk memberikan lukisan ini kepada Tai Yi." Qin Mu mengambil alih dan melihat sebuah kapal emas tergambar di atas kertas. Dia masih menyerahkan diri. Qin Mu menarik napas dalam-dalam. Untuk menunjukkan kewibawaan Tai Yi agar orang-orang ini tidak berani meragukannya, dia telah pindah ke aula emas di kapal emas penyeberangan dunia sebagai istana Tai Yi. Ada kekacauan Qi di aula emas yang bisa membutakan mata Dewa Yang Mulia Xiao, Yang Mulia Hao, dan yang lainnya, mencegah mereka melihat penampilan Qin Emgu dengan jelas. Dari sana, mereka tidak akan dapat mengetahui bahwa Tai Yi diubah oleh Qin Emgu. Namun, satu-satunya kelemahan adalah Dewa yang kuno pernah menaiki kapal emas. Kalau dipikir-pikir, kaki kudanya ada di sini. Siapa lagi selain Yang Mulia Xiao? Dia bertanya. Jiang Yunjian berkata, "Tidak ada orang lain, hanya Yang Mulia Xiao." Mata Qin Mu berbinar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Yunjian, undang dia ke sini." Jiang Yunjian tercengang dan berbisik, "Ayah Baptis, pergi. Aku punya rencanaku sendiri." Jiang Yunjian hanya bisa pergi dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, Yang Mulia Xiao berjalan ke arah Qin Mu dan mengangkat kepalanya untuk melihat ukiran batu di tebing. Setelah beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia Mu sangat menakutkan tadi malam." Kata-katanya begitu membujuk hingga dia hampir menipuku. Ini bahkan lebih cemerlang daripada penipuan Taiji. Kalau begitu, Tai Yi tidak ada di sini. Qin Mu berkata dengan santai, "Tai Yi sulit dipahami, dan bahkan aku tidak tahu di mana dia berada, jadi aku hanya bisa menggunakan metode ini. Apakah aku menakuti saudara Dao? Tidak buruk, tidak buruk." Yang Mulia Xiao tersenyum dan berkata dengan santai, "Sebenarnya, Tai Yi menghadapi bahaya, kan? Dia bahkan mungkin sudah mati." Qin Mu mengangkat alisnya. "Jika Tai Yi aman dan sehat, Anda tidak perlu mengalami begitu banyak masalah dan bahkan mengambil risiko diketahui oleh kami. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberitahu kami bahwa Tai Yi tidak ada, dan kami tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Anda. Kami tidak akan berani menyentuh Anda karena Tai Yi yang telah mencapai Dao." Yang Mulia Xiao tersenyum dan berkata,
Justru karena Tai Yi telah menghadapi bahaya yang tak terbayangkan dan bahkan bisa mati sehingga kamu tidak ragu mengambil risiko besar untuk menyamar sebagai Tai Yi. Tujuanmu bukan untuk memuaskan hasratmu, tapi untuk melindungi tanah suci dan kedamaian abadi ini. Aku bisa membantumu menjaga rahasianya. Qin Mu tersenyum dan berkata, tapi ada harga yang harus dibayar. Yang Mulia Xiao berkata sambil tersenyum, apapun yang baik di dunia ini harus membayar harganya. Saat itu, ketika saya membantu Anda melindungi kedamaian abadi, Anda juga membayar harganya. Sama halnya sekarang. Yang Mulia Mu, Anda tidak akan pernah bisa lepas dari genggaman saya. Qin Mu mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Kamu bisa menyelamatkan Yang Mulia Ling, tapi kita harus bekerja sama. Yang Mulia Xiao berkata dengan jelas, saat Anda menyelamatkan Yang Mulia Ling, saat itulah Grand Emperor meninggal, dan saat itulah saya mengambil kembali tubuh jasmani saya. Apakah Anda memahami ini? Qin Mu menganggukkan kepalanya perlahan. Saya mengerti. Yang Mulia Xiao berkata sambil tersenyum, saya memiliki toleransi. Tidak peduli apakah itu Anda, Kaisar Pendiri, Yang Mulia Yue, atau Yang Mulia Ling, saya bisa mentolerir Anda semua. Saya bahkan dapat memberi Anda kekuatan dan status. Selama Anda tidak melakukan reformasi atau mencoba melawan, Yang Mulia Huo akan melakukannya dengan sangat baik. Apakah Anda mengerti? Qin Mu berkata, saya mengerti, Kaisar Pendiri juga akan mengerti. Yang Mulia Xiao tersenyum. Pada hari kesuksesan, aku tidak akan menganiaya kamu. Terima kasih atas rahmat Anda, Yang Mulia. Yang Mulia Xiao tertawa keras dan berbalik untuk pergi. Dia berkata dengan santai, selama bencana perdamaian abadi, kamu tidak bisa mengalahkanku, dan itu sama saja sekarang. Saat kamu bersiap untuk menyelamatkan Yang Mulia Ling, beritahu aku terlebih dahulu untuk berhenti bertindak sendiri. Aku tidak akan memberimu kesempatan kedua. Selamat tinggal, Yang Mulia. Qin Mu melihatnya pergi dan mengungkapkan senyuman. Dia berkata dengan suara rendah, dengan bantuan Yang Mulia Xiao, menyelamatkan Yang Mulia Ling aman. Menyelamatkan Yang Mulia Yun juga aman. Dia menghela nafas lega. Dia belum pernah merasa sesantai ini sebelumnya. Yang Mulia Xiao, ini bukan karena kamu sudah tua, tapi aku sudah dewasa. Senyuman di wajahnya semakin lebar, dan dia berkata dengan suara rendah, dulu, aku lemah dan mudah dikendalikan olehmu, tapi sekarang aku telah berkembang hingga aku bisa setara denganmu. Kamu ingin mengendalikanku, tapi sayang kamu tidak bisa melakukannya lagi. Hati-hati dalam melukai dirimu sendiri. Dewa yang kuno sedang menunggu di luar 100.000 pegunungan suci. Tidak lama kemudian, Yang Mulia Xiao keluar dari gunung, dan Dewa kuno matahari buru-buru maju untuk menyambutnya. Dia bertanya dengan suara rendah, Dao saudaraku, bagaimana diskusimu dengan Yang Mulia Mu? Itu berjalan sangat lancar. Yang Mulia Xiao tersenyum dan berkata, Yang Mulia Mu sangat bijaksana, dan dia tidak punya pilihan selain bersikap bijaksana. Pendukung terbesarnya telah jatuh, dan dia hanya bisa mengandalkan saya di dunia ini. Dia masih ambisius, jadi dia pasti akan mengambil tindakan saat menyelamatkan Yang Mulia Ling. Namun, saya akan memberitahu dia bahwa tindakan apapun yang dia lakukan adalah sia-sia. Dia mengungkapkan keyakinan yang kuat, seolah Kaisar Langit Taichu, yang telah menyatukan dunia dan mengendalikan alam semesta, telah kembali. Ketika aku mengambil kembali tubuh jasmaniku, menelan roh primordial Grand Emperor, dan berjuang menuju kehampaan tertinggi untuk menelan pohon Dao Kaisar Agung, aku adalah eksistensi terkuat di dunia ini, eksistensi yang tak terkalahkan. Sekalipun semua Yang Mulia Surgawi bergabung, termasuk Yang Mulia Qin, Yang Mulia Mu, Yang Mulia Yue, dan Yang Mulia Ling, tak satu pun dari mereka yang akan menjadi tandinganku. Dewa kuno matahari menghela napas lega dan tersenyum. Kalau begitu selamat untuk Dao Brother sebelumnya. Yang Mulia Xiao tertawa. Saat aku menghancurkan Paramita Point dan semua ahli penciptaan, mencapai Dao akan mudah bagiku. Pada saat itu, kalian berdua juga bisa mencapai Dao. Dewa yang kuno mengungkapkan ekspresi kerinduan. Di Gunung Suci, Qin Mu masih memahami tanda Dao dari penguasa Istana Miluo. Pikirannya terfokus pada mereka, dan semakin dia mempelajarinya, semakin dia merasa kagum. Penguasa Istana Miluo terlalu berbakat. Hanya dengan pola Dao ini, dia layak menjadi orang nomor 1 di 17 alam semesta. Namun, masih sulit bagi Qin Mu untuk memahami transformasi pola Dao dalam waktu singkat. Dia hanya bisa membuat kekuatan jari primordialnya lebih kuat. Dia bangkit dan datang ke kapal emas penyeberangan dunia. Buta, Nenek Si, dan yang lainnya masih masuk dan keluar kapal, mencari setiap aula emas. Muer, ada banyak rahasia di kapal ini. Nenek Si melihatnya datang dan langsung berkata, kita bisa melihat pemilik kapal ini dari waktu ke waktu. Saat kita menjelajahi aula emas, kita akan bertemu dengannya dari waktu ke waktu. Qin Mu berkata, kapal ini ditempa oleh penguasa Istana Miluo untuk menebus dunia. Dia telah menuangkan terlalu banyak darah, keringat, dan air mata ke kapal, sehingga sosoknya tercetak di kapal. Kadang-kadang, akan ada gaung sejarah.
Nenek Si menggelengkan kepalanya dan berkata, terkadang, ini tidak tampak seperti gema sejarah. Kadang-kadang, kita akan melihat penguasa sebenarnya dari Istana Miluo, dan kita bahkan berbicara dengannya sebelumnya. Qin Mu heran dan menggelengkan kepalanya. Penguasa Istana Miluo sudah mati. Apa yang kalian temui pasti merupakan momen terakhir dalam sejarah. Sedangkan untuk berbicara dengannya, kemungkinan besar kapal ini sedang mempermainkan. Kapal ini memiliki roh. Blind memasang ekspresi muram saat berkata, Muer, kapal ini memang aneh. Apa yang kita lihat jelas bukan gema sejarah. Pastilah penguasa Istana Miluo yang sebenarnya. Biarkan aku mengajakmu melihatnya. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan tertawa, mengikuti jejaknya. Blind mendorong pintu aula besar dan berkata, kami bertemu dengan penguasa Istana Miluo di sini, dan dia bahkan membimbing kami dalam berkultivasi. Dia mengungkapkan ekspresi bingung dan melihat bagian dalam aula itu kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Blind menjadi bingung dan berkata, ada orang di sini sebelumnya. Banyak orang melihatnya. Nenek Si, Wei Suifeng, Pangeran Yuming, dan yang lainnya mengangguk serempak. Kita semua melihatnya. Qin Mu berkata sambil tersenyum, kultivasimu dangkal. Mungkin karena penguasa Istana Miluo terlalu kuat dan jejaknya terlalu realistis sehingga mempengaruhimu, membuatmu menganggap kilas balik sejarah sebagai kenyataan. Tidak perlu membuat keributan. Saat kalian berkultivasi ke levelku, kamu akan dapat melihat semuanya. Semua orang marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sekarang, Qin Mu memang berhak mengatakan bahwa budidaya mereka dangkal. Qin Mu mengirim mereka keluar dari kapal, tetapi kapal emas menolak melepaskan mereka bagaimanapun caranya. Qin Mu mencoba yang terbaik untuk membujuk mereka dan berbisik ke kapal emas. Setelah lama membujuk mereka, dia akhirnya meyakinkan kapal tersebut untuk melepaskan mereka. Semua orang saling memandang ketika mereka melihatnya bergumam ke kapal tanpa henti. Tekanan pada Muer terlalu besar, dia pasti sudah gila. Hati Nenek Si sakit, sudah waktunya dia mencari teman. Qin Mu mengirim semua orang keluar dari kapal emas dan mengendarainya menjauh dari 100.000 gunung suci. Dia berpikir dalam hati, apakah jejak penguasa Istana Miluo benar-benar begitu kuat hingga bisa membuat keberadaan alam tahta kaisar seperti Wei Suifeng dan Pangeran Yuming melakukan kesalahan? Penglihatan mereka jauh lebih buruk dariku, jadi mereka mungkin tidak bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu. Saat kapal emas penyeberangan dunia berlayar keluar dari Gunung Suci, Qin Mu tiba-tiba melihat sosok melintas melewati salah satu aula emas, dan jantungnya melonjak. Apakah itu sebuah jejak? Jantungnya berdebar kencang ketika dia pergi mencari, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Abaikan dia, aku akan pergi ke desa Riang untuk bertemu Kaisar Pendiri dan Yang Mulia Yue terlebih dahulu. 2 bulan kemudian, kapal emas itu tiba di desa Riang. Sepanjang jalan, Qin Mu menemukan bahwa dia bukan satu-satunya di kapal. Dia melihat sosok-sosok lain melintas dari waktu ke waktu. Namun, ketika dia mencarinya, dia tidak dapat menemukannya. Sosok ini seperti penampakan penjaga hutan berbulu di kapal hantu. Ketika dia melihatnya, itu akan berubah menjadi ketiadaan. Biarpun dia mengeksekusi seni dewa substansi yang tidak berubah, dia tidak bisa membekukan sosok itu. Pendiri Kaisar maju untuk menyambutnya, dan Qin Mu meninggalkan pikirannya yang mengganggu. Dia maju dan tersenyum. Pendiri Kaisar, izinkan saya membantu Anda mencapai Dao. Kaisar Pendiri mendarat di kapal dan memeriksa kapal emas itu. Aku masih sedikit jauh dari pencapaian Dao. Tanpa tahap eksekusi dewa, sulit bagi alam Daoku untuk berkembang. Tahap eksekusi dewa di istana leluhur dikendalikan oleh Nona Surgawi Qiang. Aku pernah ke tempatnya, dan dia mengambil tahap eksekusi dewa, memotong jalanku untuk mencapai Dao. Ada orang lain di kapalmu. Jantung Qin Mu melonjak, dan dia buru-buru menoleh. Namun, dia tidak melihat siapapun. Ia tersenyum dan berkata, Nyonya Surgawi Qiang, aku sudah membunuhnya. Aku tidak hanya membawa tahap eksekusi dewa, aku juga membawa pisau misterius eksekusi dewa. Itu sudah cukup untuk menyempurnakan dunia Dao Mu. Nyonya Surgawi Qiang sudah mati, dan dia mati di tanganmu? Hati pendiri Kaisar melonjak, dan dia memandang Qin Mu dengan heran. Setelah beberapa saat, dia berkata, setelah kamu mengolah pedang bencana, kemampuanmu telah meningkat pesat. Meskipun pedang harta karun itu tajam, budidaya pengendali pedang tidak boleh ketinggalan. Jika kamu terlalu mengandalkan senjata tajam, kamu akan kehilangan motivasi untuk maju. Qin Mu mengeluarkan tahap eksekusi dewa dan berkata, kultivasiku tidak pernah tuh. Faktanya, aku sangat kuat. Aku sudah bisa bersaing dengan Yang Mulia Surgawi di panggung yang sama. Kaisar Pendiri, pada usiaku saat itu, berapa tingkat kultivasimu? Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Pendiri Kaisar memikirkannya. Di usia Qin Mu, dia masih dewa kecil, jauh dari pencapaian Qin Mu saat ini. Mungkin karena dia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadapnya sehingga dia khawatir akan merosot. Di tahap eksekusi dewa,
Kekuatan kedua pisau dewa telah pulih secara signifikan, namun masih belum mencapai puncaknya. Dia melihat dua pisau ilahi iblis darah terjalin di tahap eksekusi dewa dengan kekuatan yang menakjubkan. Mereka memutuskan roh primordial, tubuh jasmani, dan hati Dao. Kedua pisau dewa ini sepertinya tidak sebagus sebelumnya. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan pertempuran di Suandu. Kaisar pendiri memeriksanya dan berkata dengan ragu, kekuatan kedua pisau dewa itu terlalu lemah sekarang, jadi mereka mungkin tidak bisa membantuku mencapai Dao. Aku terlalu kuat, dan tahap eksekusi dewa tidak bisa memberiku banyak tekanan. Qin Mou mengangkat alisnya. Kekuatan dua pisau ilahi di tahap eksekusi dewa sangat menakutkan. Meskipun mereka belum pulih ke puncaknya, mereka akan tetap mati jika menyentuhnya. Pendiri kaisar sebenarnya merasa bahwa kekuatannya terlalu dangkal. Pisau itu digunakan oleh manusia. Ia memiliki pisau misterius eksekusi dewa tetapi tidak ada yang bisa menggunakannya, jadi kekuatannya secara alami terlalu lemah untukmu. Tatapan Qin Mou berkedip. Selanjutnya, apa yang kamu inginkan bukanlah tekanan, tapi untuk memahami alam hati Dao di tahap eksekusi dewa. Bagaimana kalau begini, aku akan mengendalikan dua pisau dewa ini dan membantumu. Bagaimana menurutmu? Pendiri kaisar mengangkat alisnya sedikit dan tersenyum. Baiklah. Namun, aku khawatir kemampuanmu tidak cukup untuk mengendalikan kedua pisau dewa ini. Qin Mou memutar pinggangnya, menggelengkan lehernya, dan menggerakkan tubuhnya. Ia berkata sambil tersenyum, dalam pertempuran Suandu, aku memegang pisau dewa dan menebas lebih dari satu yang mulia surgawi. Pada saat itu, aku tidak mengendalikan pisau misterius eksekusi dewa. Sekarang aku sudah memiliki pisau dewa, aku bahkan lebih mengkhawatirkanmu. Lagi pula, kamu sudah tua, dan aku masih dalam kondisi prima. Kaisar pendiri berkata sambil tersenyum, bagaimana bisa para dewa menjadi tua dan muda? Yang mulia Mu sedang bercanda. Yang mulia Qin terlalu sopan. Qin Mou mengangkat tangannya dan mengundangnya. Kalau begitu, Yang mulia Qin, bisakah kita naik ke panggung? Pendiri kaisar meraih sarung pedang riang dengan tangan kirinya dan perlahan naik ke atas panggung. Qin Mou naik ke udara dan mencapai puncak tahap eksekusi dewa. Dia melayang di antara dua pisau misterius eksekusi dewa, dan dua pisau dewa itu seperti dua naga haus darah yang berputar di sekelilingnya. Dia menyipitkan matanya dan mengangkat telapak tangannya. Naga darah itu merayap melewati telapak tangannya, dan sisiknya kasar dan tajam saat bergesekan dengan telapak tangannya. Telapak tangannya berdarah, tapi kedua naga jahat itu tampak sangat jinak. Selama periode waktu ini, dia telah menyempurnakan tahap eksekusi dewa dan tahap eksekusi dewa. Dia juga telah menyempurnakan dua pisau misterius eksekusi dewa dan menyempurnakannya dengan mudah. Di bawah, kaisar pendiri menahan aura mengerikan dari pisau dewa dan berjalan menuju platform dewa selangkah demi selangkah. Di sekelilingnya, tampaknya ada lapisan domain jalur pedang yang tidak berbentuk. Lampu pisau dari tahap eksekusi dewa menyala, dan ketika mereka menyerbu wilayah kekuasaannya, orang dapat melihat lampu pedang berbenturan dengan lampu pisau. Bagi Qin Mou, tahap eksekusi dewa hanya memiliki 30 langkah, tetapi bagi kaisar pendiri, ada 35 langkah. Inilah kekhasan tahap eksekusi dewa. Semakin tinggi budidaya alam Dao, semakin banyak langkah yang ada di tahap eksekusi dewa. Kekuatan pisau dewa di atas panggung juga akan lebih kuat. Akhirnya, kaisar pendiri mengambil langkah ke-35 dan naik ke tahap eksekusi dewa. Saat itu, Qin Mou, Jagal, dan praktisi pisau lainnya telah bekerja sama untuk mencapai tahap eksekusi dewa. Mereka telah lama mengerahkan pisau ilahi dan seni pamungkas mereka, tetapi ketika kaisar pendiri telah mencapai tahap eksekusi dewa tingkat 35, dia tidak pernah menghunus pedangnya. Kedua kepala pisau misterius eksekusi dewa berhenti sejenak sebelum menerkam. Tatapan Qin Mou tertuju pada tubuh kaisar pendiri dan mencari kekurangannya, membiarkan dua pisau ilahi menyerang sendiri. Di platform dewa, kaisar pendiri sepertinya sedang berjalan-jalan santai. Dia mencabut pedangnya dan mengayunkan tangannya, memaksa kedua pisau misterius eksekusi dewa mundur lagi. Jalur pedangnya terlalu kuat, dan menggunakan tahap eksekusi dewa untuk mempertajam jalur pedangnya tampaknya agak sulit karena pisau misterius eksekusi dewa sangat sulit untuk melukainya. Hati Dao-nya terlalu kuat. Dengan hati Dao yang begitu kuat, tahap eksekusi dewa yang memotong hati Dao untuk mempertajamnya tidak ada gunanya baginya. Pada levelnya, memang sulit baginya untuk meningkat. Saat itu, ini juga merupakan alasan mengapa dia ingin mencapai tahap eksekusi dewa selama pertempuran Suandu. Dia terlalu kuat. Jika dia ingin mencapai Dao, dia membutuhkan banyak pelatihan. Nona Surgawi Qiang adalah yang mulia surgawi. Dengan tahap eksekusi dewa dan pisau misterius eksekusi dewa, dia dapat potensinya dan membantunya mencapai Dao. Sekarang, kekuatan pisau misterius eksekusi dewa telah sangat berkurang, dan dia tidak bisa lagi merasakan tekanannya. Tiba-tiba, lampu pisau berwarna darah yang menutupi langit dan bumi menghilang. Dua pisau ilahi terangkat,
Dan Kaisar Pendiri tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. Tidak ada awan di langit biru di atas kepalanya. Langit cerah dan dia hampir bisa melihat bintang-bintang di langit. Pendiri Kaisar menyipitkan matanya. Dia melihat Qin Mu membawa 2 pisau ilahi dan berputar ke langit, semakin menjauh dari tahap eksekusi dewa. Segera, Qin Mu berada sejauh semut kecil. Pendiri Kaisar mengangkat kepalanya dan memandang Qin Mu dari jauh. Qin Mu masih jauh dan sudah mencapai luar angkasa desa Riang. Baru saat itulah dia berhenti. Pendiri Kaisar mengangkat alisnya dan menusuk pedang riang ke dalam sarungnya dengan suara mendesing. Tangan kanannya bergetar, dan dia menggerakkan kelima jarinya. Baru setelah itu dia memegang gagang pedang, siap menyerang. Di luar angkasa, Qin Mu memegang pisau eksekusi Dewa Iblis Darah dan mengguncangnya dengan kuat. Kedua pisau dewa bergabung menjadi satu dan berubah menjadi pisau dewa. Pisau ini seluruhnya berwarna merah darah dan menggunakan kepala naga sebagai senjatanya, sirip naga sebagai bilahnya, dan tulang punggung naga sebagai tulang punggungnya. Ia memiliki ki mengerikan yang tak tertandingi dalam membunuh Adipati Surga. Qin Mu mencengkeram pisaunya, berjongkok, dan mengumpulkan kekuatan. Dia tiba-tiba menyeringai dan maju selangkah. Pada saat ini, seolah-olah sebuah meteor tiba-tiba muncul di langit di atas desa Riang. Meteor tersebut menerobos langit dan memasuki atmosfer desa Riang. Awalnya redup, tapi seiring turunnya, menjadi lebih terang. Cahaya itu berwarna darah, dan mewarnai desa Riang menjadi merah. Ketika sampai pada akhirnya, rasanya seperti lautan darah. Pada saat yang sama, seluruh tahap eksekusi dewa bersinar terang, dan tanda alami Dao besar menyala. Tiba-tiba, cahaya darah melonjak ke atas seperti air pasang. Cahaya pisau dan cahaya darah bergabung menjadi satu. Pendiri Kaisar mengangkat kepalanya untuk melihat, tetapi dia tidak bisa melihat di mana cahaya pisau dan cahaya darah itu berada. Tiba-tiba, bekas pisau muncul di wajah pendiri Kaisar. Sebelum pisau misterius eksekusi dewa bisa menghubunginya, luka sudah muncul di wajahnya. Sementara itu, darah pada luka di wajahnya justru mengucur ke atas. Ki dan darah di tubuhnya juga mengambang dan terus mengalir menuju luka. Seperti yang diduga dari senjata tak menyenangkan nomor 1 di dunia. Kaisar Pendiri menjadi bersemangat, dan dia mengeluarkan pedangnya. Cahaya pedang berkumpul dengan darahnya, dan pedang Dao miliknya menyatu menjadi tetesan darah yang beterbangan. Tiba-tiba, beberapa suara tajam terdengar. Saat darah segarnya bertabrakan dengan pisau misterius eksekusi dewa, jalur pedang yang tersembunyi di dalam darah tiba-tiba meledak. Mata pendiri Kaisar berbinar. Dia akhirnya melihat pisau misterius eksekusi dewa di lautan darah. Pedang riang bertemu dengan pisau misterius eksekusi dewa dalam gelombang berwarna darah, dan jalur pedangnya muncul dari pedang ini. Dalam sekejap, 35 surga alam pedang muncul dalam cahaya darah. Lautan darah di atas tahap eksekusi dewa meledak, dan lampu pisau dan lampu pedang yang gila saling bertautan. Dalam sekejap mata, Kaisar Pendiri berlumuran darah dan luka di mana-mana. Ini bukan kekuatan pribadi Qin Mu, tapi kekuatan pisau misterius eksekusi dewa dan tahap eksekusi dewa. Tahap eksekusi dewa ini sungguh luar biasa. Berdiri di tahap eksekusi dewa, betapapun banyaknya surga di alam Dao, tahap eksekusi dewa akan melahirkan surga di alam Dao sebanyak mungkin. Ranah jalur pisau Qin Mu sendiri hanya 26 surga. Hanya dengan bekerja sama dengan Jagal dan yang lainnya dia bisa meningkatkan jalur pisaunya ke 30 surga, jadi dia pasti tidak akan bisa menyakiti Kaisar Pendiri. Namun, dengan meminjam tahap eksekusi dewa, dia bisa mengeksekusi 35 surga di alam Dao. Ini adalah kekuatan tahap eksekusi dewa dan juga kekuatan Kaisar Pendiri. Tanpa Kaisar Pendiri, keberadaan 35 surga di alam Dao, berdiri di tahap eksekusi dewa, dia tidak dapat mengendalikan kekuatan 35 surga di alam Dao. Dengan kekuatan pisau misterius eksekusi dewa, dia telah melukai Kaisar Pendiri. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Pendiri menghadapi serangan yang begitu sengit. Cahaya pisau yang luar biasa membuatnya merasa dia tidak punya cara untuk bertahan melawannya. Tidak hanya itu, cahaya pisau yang menakutkan juga menyebar, menebas daging dan roh primordialnya. Bahkan hati daunnya diserang oleh cahaya pisau dan berlubang. Pisau misterius eksekusi dewa, dikombinasikan dengan tahap eksekusi dewa dan Qin Mu, yang merupakan eksistensi kuat yang mahir dalam jalur pisau, Kaisar Pendiri sebenarnya jatuh ke dalam kondisi pasif. Dia melihat Qin Mu dalam cahaya darah. Pisau hitam itu terbelah menjadi 2 dan kemudian berubah menjadi yang lain. Panjangnya berubah, kadang jauh, kadang dekat. Itu seperti angin kencang, kilat, atau badai. Kecepatannya sangat cepat. Qin Mu menyerangnya dari segala sudut, dan bahkan Dao realnya tidak bisa bertahan melawannya. Alam pedang juga terbelah oleh 2 pisau dewa lagi. Meskipun luka pada tubuh jasmani dan roh primordialnya parah, yang lebih parah adalah bekas pisau di jantung Dao-nya. Pisau misterius eksekusi dewa menyerang lagi seperti Dao Query, memarahi hati Dao dan tindakannya, membuatnya meragukan dirinya sendiri dan menyangkal dirinya sendiri.
Dia belum pernah melihat serangan seperti itu sebelumnya dan tidak tahu bagaimana cara bertahan melawannya. Untuk pertama kalinya, dia ragu-ragu dan ragu-ragu. Hati Daonya yang tidak bisa dipatahkan menjadi lemah saat ini. Dia sepertinya melihat pencapaian hidupnya dalam cahaya darah, kegagalannya, dan konsekuensi dari keputusannya ketika bencana Kaisar Pendiri meletus. Dia melihat bahwa selama bencana Kaisar Pendiri, dia telah membawa kekuatan terkuat dari Kaisar Pendiri Surga Surgawi untuk mencari perlindungan di Desa Riang. Setelah mereka pergi, orang-orang di bawah perlindungan Kaisar Pendiri Surga Surgawi telah kehilangan rumah mereka, istri dan anak-anak mereka tersebar, dan banyak makhluk hidup yang mati secara menyedihkan di tangan para dewa dan iblis dari Surga Surgawi. Hati Kaisar Pendiri Dao bergetar. Cahaya pisau Qinmu membuatnya goyah. Dia tidak bisa menjalani hidupnya tanpa rasa bersalah. Qinmu telah menggunakan keajaiban tahap eksekusi Dao Dewa untuk menghilangkan rasa bersalah di hati Daonya. Cahaya pisau berlumuran darah jatuh, dan Kaisar Pendiri mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Namun, dia terpaksa berlutut di tanah. Pisau misterius eksekusi dewa menekan pedang Riang, dan pedang Riang menusuk ke bahunya. Dia berlutut di tanah dan sepertinya telah kembali ke masa lalu, kembali ke saat dia pertama kali memegang pedang. Dalam pandangannya yang kabur, dia melihat tuannya, seorang pendekar pedang tanpa nama. Ketika dia berlutut dan memintanya untuk mengajarinya keterampilan pedang, suara pendekar pedang tua itu terdengar di hati Daonya, "Qin Yihe, mengapa kamu belajar keterampilan pedang?" Di dalam lumpur, seorang anak kecil mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi tekad. "Saya belajar pedang untuk melindungi mereka yang menderita dan tidak adil seperti saya. Saya mempelajari pedang sehingga saya dapat memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia ketidakadilan dan melindungi masyarakat. Saat aku mempelajari pedang, aku akan menggunakan pedang sebagai bajak untuk membajak sungai, mencegah banjir agar tidak meluap dan mencegah para dewa turun bencana. Saat aku mempelajari pedang, aku akan menggunakan pedang sebagai senjata untuk memusnahkan binatang buas, membasmi iblis, dan membuat rencana bagi para dewa untuk mengembalikan perdamaian ke dunia. Apakah Anda bisa?" "Saya bisa." Pendekar pedang tua itu menekankan pedang di tangannya ke bahu Qin Yihe dan tersenyum. "Qin Yihe, jangan lupa, ini adalah niat awalmu. Segala sesuatu yang kamu lakukan di masa depan tidak boleh bertentangan dengan niat awalmu." Dalam cahaya darah, Kaisar Pendiri, yang berlumuran darah segar, mengangkat kepalanya dan melihat kedua naga jahat yang haus darah. Mata para naga sepertinya mengejeknya atas tindakannya selama bertahun-tahun, mengejeknya karena melupakan niat awalnya. Wajah pendiri Kaisar berlinang air mata, dan matanya berkaca-kaca darah. Pedang Riang di tangannya tiba-tiba meledak menjadi bubuk halus. Pedang Riang yang menemaninya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah hancur berkeping-keping. Namun, masih ada pedang di tangannya yang bersinar terang. Pedang Daonya tidak memiliki kekhawatiran, hanya hati aslinya yang tersisa. Hati aslinya adalah pedang. Itu adalah pedang yang terbentuk dari pedang Dao murni Kaisar Pendiri, dan itu juga merupakan pedang yang telah menghapus semua rasa bersalah di hati Daonya. Pedang Riang mewakili Desa Riang. Dia menggunakan jalur pedangnya sebagai cetak biru untuk menempa 33 surga Desa Riang, menyembunyikannya di pedang Riang dan membawanya ke kehampaan di pantai seberang. Membangun Desa Riang dan memindahkan Desa Riang ke Kaisar Pendiri Surga Surgawi adalah keputusan paling penting yang dia buat dalam hidupnya. Itu juga merupakan keputusan yang tepat, tetapi juga merupakan keputusan yang paling banyak dikritik. Sekarang, pedang Riang telah hancur, tetapi Kaisar Pendiri tidak menyangkal dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia belum melakukannya dengan cukup baik dan tindakannya telah mengecewakan orang-orang di era pendiri Kaisar. Pedang Dao miliknya telah menyublim pada saat ini. Rasa bersalah yang dia rasakan dari tindakan sebelumnya merupakan penghalang bagi alam hati Dao untuk maju selangkah lebih maju, menjadi iblis batiniah di dalam hatinya, mencegahnya mengambil langkah terakhir. Dia memiliki penampilan yang kuat dan memberi orang perasaan bahwa hati Daonya sangat stabil. Dia adalah Kaisar Pendiri yang tidak dapat diubah oleh siapapun, Kaisar Pendiri yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Dia adalah Dewa Desa Riang. Selama dia ada, era pendiri Kaisar akan ada. Selama dia masih hidup, era pendiri Kaisar tidak akan pernah jatuh. Namun kenyataannya, dia tidak pernah menjadi dewa. Dia hanyalah seseorang. Dia juga lemah, ragu-ragu, dan bimbang. Dia juga merasakan sakit di hati Daonya, luka di hati Daonya, dan setan batin di hati Daonya. Ketika Qinmu menggunakan tahap eksekusi dewa dan pisau misterius eksekusi dewa untuk mengupas bagian luar yang kuat dari hati Daonya, mengiris hati Daonya lapis demi lapis, mengungkapkan hati aslinya, rasa sakit dan iblis batiniah di hati Daonya akan menjadi yang terkuat. Itu juga saat di mana dia paling mudah dirobohkan. Namun, ini juga saatnya hati Daonya naik. Untuk mencegah tragedi itu terulang kembali, dia harus menghilangkan rasa sakit di hati Dao dan iblis di dalam hatinya.
Dia harus menghilangkan rasa bersalahnya agar dia tidak memiliki rasa bersalah dan penyesalan yang sama di masa depan. Pedang riang di tangannya hancur, dan jantung Dao-nya melonjak. Dengan hati awal sebagai pedang, saat pedang itu terbentuk, semua pedang Dao miliknya menyatu. Lampu darah dan pisau di tahap eksekusi dewa ditenggelamkan oleh cahaya pedang Dao dan hancur. Dalam cahaya darah, pisau misterius eksekusi dewa di tangan Qin Mu patah inci demi inci, memaksa Qin Mu mundur dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, cahaya pedang itu seperti jalur pedang, menembus setiap pori, menyebabkan luka yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Qin Mu tidak punya pilihan selain meninggalkan tahap eksekusi dewa. Namun, cahaya pedang di tahap eksekusi dewa semakin kuat. Lapisan jalur pedang tumbuh dan menyapu langit dan bumi desa Riang, menyerang kekosongan di pantai seberang. Bahkan kekosongan di pantai seberang tidak bisa menyembunyikan ujung tajam ini. Cahaya pedang tiba-tiba muncul di kehampaan, bersinar terang. Itu adalah dunia kemuliaan pedang. Cahaya jalur pedang itu menyinari ribuan dunia di surga, membuat setiap orang yang mengolah pedang tiba-tiba merasakan alam semesta. Jalur pedang tiba-tiba menjadi sangat jelas dan mempesona, membuat semua pembudidaya pedang tiba-tiba melihat sosok yang sangat agung, cahaya pedang yang sangat terang. Pedang Dao naik dan menyublim, mencetak lapisan kehampaan, mencapai kedalaman kehampaan yang paling dalam, mencapai titik ekstrim yang paling ekstrim. Di perdamaian abadi, Akademi Dao. Kepala desa saat ini sedang mengajari generasi muda perdamaian abadi cara menggunakan pedang. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius dan melihat ke atas ke dalam kehampaan, matanya dipenuhi air mata panas. Dia merasakan kelahiran Dao besar yang abadi. Ini adalah puncak Dao besar yang dia impikan. Di istana leluhur, Jiang Baigui dan Kaisar Yanfeng berjalan satu demi satu. Jiang Baigui tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dia memasang ekspresi serius seolah sedang berziarah. Dia memberi hormat dari jauh sebelum melanjutkan. Kaisar Yanfeng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Baigui, untuk apa kamu memberikan penghormatan?" "Saya memberi hormat kepada orang yang mencapai Dao dengan pedang." Jiang Baigui memasang ekspresi serius. Hari ini, seseorang mencapai Dao dan menjadi monumen pedang Dao. Pada saat ini, dimanapun mereka berada, setiap orang yang mengembangkan jalur pedang tidak dapat menahan ekspresi serius dan bermartabat. Pada saat yang sama, mereka memberikan penghormatan ke arah yang sama. Pedang di tangan mereka, kantong pedang di punggung mereka, kotak pedang, dan pelet pedang yang mereka angkat semuanya merupakan kegembiraan bagi orang yang telah mencapai Dao. Cahaya pedang menari-nari di udara, merasakan kekuatan Dao Agung langit dan bumi yang tak terbayangkan. Sementara itu, di desa Riang, Yan Yunxi, Guan Cha, Hantang, dan guru surgawi lainnya mengangkat kepala untuk melihat cahaya pedang, emosi mereka melonjak. Hari itu akhirnya tiba. Kaisar pendiri langit surgawi telah berubah menjadi desa Riang, dan sejak saat itu, mereka telah mengumpulkan banyak keluhan. Bahkan ketika Qin Mu datang ke desa Riang dan membangunkan penduduk desa Riang untuk menyalakan kembali semangat juang mereka, perut mereka yang penuh dengan keluhan tidak pernah hilang. Karena mereka masih dipukuli. Pasukan para dewa dan iblis dari surga menyerang kekosongan besar dan mengambil alih tanah kekosongan besar, memaksa mereka mundur ke dalam kehampaan dunia paramita. Kebencian mereka berubah menjadi kemarahan, dan mereka selalu gemetar ketakutan dan tidak berani melawan. Mereka memang marah. Namun pendiri kaisar mencapai Dao. Ini berarti mereka akhirnya bisa melakukan serangan balik. Di kejauhan, penebang kayu Wen Tiange tampak jauh lebih tenang. Dia melihat cahaya pedang itu dan memikirkan hari 40.000 tahun yang lalu ketika dia bertemu kaisar pendiri dan melakukan percakapan mendetail dengannya, membuatnya berpikir bahwa mereka adalah teman dekat. Sejak saat itu, mereka memulai jalur legendaris. Mencapai Dao di alam pasca surgawi adalah tujuan yang telah mereka tetapkan sejak awal, dan sekarang, mereka akhirnya mencapainya. Namun, pedang Dao hanyalah langkah pertama. Jalan pasca surgawi dan 360 Dao besar pasca surgawi adalah tujuan reformasi kaisar pendiri. Pada saat ini, Qin Mu telah meninggalkan tahap eksekusi dewa. Tekanan dari kaisar pendiri Qin Yi pada tahap eksekusi dewa terlalu besar. Dia berlumuran darah dan luka, tapi darahnya mengalir mundur, dan lukanya sembuh dengan cepat. Dia juga seorang kultivator pedang. Pada saat itu, dia juga dapat merasakan bahwa pedang Dao adalah sejenis Dao Agung yang diterima oleh langit dan bumi, menjadi Dao Agung langit dan bumi. Adapun kaisar pendiri, salah satu dari 9 yang mulia di era Naga Han, dia tampaknya tercetak di langit dan bumi, menjadi abadi. Di pinggang Qin Mu, pedang bencana bergetar lembut dan mengeluarkan dengungan pedang ringan. Pedang Dao telah menjadi Dao besar yang abadi, membuat pedang bencana sangat bersemangat. Apa yang menarik bukanlah pedang bencana Qin Mu, tapi jalur pedang yang dikembangkan Qin Mu. Saya kira semua ahli jalur pedang di dunia dapat merasakan kegembiraan yang luar biasa ini. Qin Mu mengungkapkan senyuman dan memandang kaisar pendiri di tahap eksekusi dewa dengan kepuasan. Hatinya dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan.
Orang yang telah mencapai Dao ini diciptakan olehnya, jadi dia secara alami dipenuhi dengan kebanggaan. Di tahap eksekusi dewa, pisau misterius eksekusi dewa telah hancur dan berubah menjadi aura amat buruk. Itu berputar di sekitar pendiri Kaisar Hu Xiao, tetapi masih sulit untuk dibentuk. Pedang Dao Kaisar pendiri terlalu kuat, dan itu membuat pisau misterius eksekusi dewa tidak dapat memulihkan kondisi penuhnya. Qin Mu mendongak dan melihat lapisan kekosongan terbuka. Jalur pedang yang sangat tajam tercetak di lapisan kehampaan, dan di setiap kehampaan, ada sosok Kaisar pendiri. Tidak lama lagi, pedang Dao telah dicap ke tingkat langit ke-35. Di masa lalu, Kaisar pendiri juga telah mencetak Dao pedangnya di 35 ruang kosong, namun jejak itu hanya area kecil. Kali ini, Dao pedangnya tercetak di seluruh sudut 35 ruang kosong, dan ada di mana-mana. Jalur pedangnya seperti lapisan langit yang terhampar di kehampaan. Dari surga Kaisar tertinggi hingga alam giok murni, semuanya menutupi seluruh kehampaan. Qin Mu menekan kegembiraan di dalam hatinya dan menyaksikan pedang Dao Kaisar pendiri menerobos 35 kekosongan dan sampai ke kekosongan tertinggi. Dia diam-diam menunggu datangnya pemandangan yang akan terukir dalam sejarah seluruh alam semesta. Tai Yi mencapai Dao dengan mudah, tapi dia bukanlah makhluk hidup asli alam semesta ini. Grand Emperor mencapai Dao, tetapi dia hanyalah produk setengah jadi, produk cacat. Tai Chu dan Yang Mulia Hao telah mencapai Dao, namun mereka hanya bisa bertahan di alam surgawi untuk waktu yang singkat. Mereka belum bisa mencetak kekosongan terakhir. Adik permaisuri surgawi mencapai Dao, tetapi keduanya berubah menjadi satu orang. Mereka gila dan tidak tahu bagaimana cara menanamkan Dao besar mereka ke dalam kehampaan. Hanya pendiri Kaisar Qin Yi, jika dia bisa mencetak kekosongan tertinggi dengan jalur pedangnya, dia akan menjadi orang pertama yang mencapai Dao di alam semesta ini. Ketika pedang Dao Kaisar pendiri masuk, pedang itu bangkit dan menyebar dalam keheningan yang dingin, membentuk pedang Dao surga yang menyeluruh. Area yang diaspal oleh Great Overarching Sword Dao Skill Great Overarching Heaven semakin luas. Di surga agung yang menyeluruh ini, tiba-tiba ada cahaya pedang yang bergetar lembut. Tunas lembut tumbuh di Great Overarching Heaven, tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang menjadi pohon yang menjulang tinggi. Itu adalah pohon dunia, dan juga pohon Dao dari pedang Dao. Pohon Dao tumbuh dari pohon muda menjadi pohon besar. Tumbuh lebih tinggi, dan cakupan wilayahnya menjadi lebih luas. Mahkota pohonnya subur dan hijau, dan itu membuat pedang besar Dao tampak seperti langit aneh yang dipahat dari batu giok yang indah. Tiba-tiba, kuncup bunga tumbuh di pohon Dao, dan jalur pedang menghasilkan bunga Dao di sana. Kuncup bunganya sedikit bergetar, dan kelopaknya berputar-putar dan terbelah. 36 kelopak bunga berputar dan mekar, dan benang sari berkilau seperti pedang giok. Bunga Dao ini memabukkan. Melihatnya dari jauh dan tidak mencium aromanya, seseorang dapat melihat ketajaman dan luasnya jalur pedang serta kekuatan tertingginya. Di tahap eksekusi dewa, aura Kaisar pendiri menjadi lebih kuat, dan budidayanya terus meningkat. Bunga Dao juga menjadi lebih cerah, dan pohon Dao juga menjadi lebih kokoh. Qin Mu mengepalkan tangannya dengan erat dan diam-diam menunggu momen penting itu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, aura Kaisar pendiri terakumulasi hingga puncaknya, dan dia tiba-tiba menjadi tenang kembali. Dia berjalan menuruni tahap eksekusi dewa selangkah demi selangkah. Qin Mu tertegun dan berteriak, "Yang Mulia Qin, di mana buah Dao Mu?" Pendiri Kaisar berjalan dan menggelengkan kepalanya. Pedang Daoku sudah habis. Qin Mu sangat marah. Bagaimana apanya? Hanya saja fondasi pedang Daoku sudah habis, jadi aku tidak bisa membiarkan bunga Dao berakhir. Nada bicara Kaisar pendiri sangat tenang dan ia berkata tanpa tergesa-gesa, "Aku merasa bahwa jiwaku cocok dengan langit agung yang menyeluruh." Dalam sekejap, hati Daoku menjadi sangat luas, seolah-olah langit dan bumi baru telah muncul di depan mataku. Pada saat ini, aku gembira sekaligus tenang. Dia berbicara tanpa kenal lelah tentang pemahamannya ketika dia sedang membentuk sang jalan, dan dia berkata, "Saya tiba-tiba menyadari bahwa mencapai Dao bukanlah akhir. Masih ada alam setelah mencapai sang jalan. Saat saya memahami alam ini sekarang, alam ini sangat mendalam. Kata-kata tidak dapat menggambarkannya, dan kesadaran saya tidak dapat menggambarkannya. Mau tak mau saya membenamkan diri di dalamnya, dan saya menyadari betapa dangkalnya saya." Qin Mu tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona oleh surga yang menyeluruh. Dia bergumam, "Aku bisa mengunyahnya selama bertahun-tahun lagi." Tiba-tiba ia tersadar dan berkata dengan serius, "Aku membunuh Nona Qiang dan merebut tahap eksekusi dewa dan pisau misterius eksekusi dewa untuk membantumu mencapai Dao. Aku membantumu mencapai Dao bersama Yang Mulia Ling dan Yang Mulia Yun. Kaisar pendiri, apakah kau percaya diri?" Pendiri Kaisar tersenyum. Qin Mu melihat senyumnya dan tidak bisa menahan senyum. Setelah Kaisar pendiri berjalan di tahap eksekusi dewa, dua pisau misterius eksekusi dewa di tahap eksekusi dewa secara bertahap berkumpul dan pulih ke keadaan semula. Itu pernah
putus oleh jalur pedang tertinggi Kaisar Pendiri. Sekarang setelah pulih, kedua naga jahat itu juga kelelahan dan tidak lagi terlihat ganas seperti sebelumnya. Qin Mu diam-diam menyesal dan berkata, selama perjalanan ke ibu kota Giok di istana leluhur, saya bahkan memperoleh semua senjata Dao-Dao surgawi dari Dewa Kaisar Lang Xuan. Selain iblis surga dalam pisau misterius eksekusi dewa, ada 50 Dao surgawi. Saya ingin menggabungkan 50 Dao surgawi menjadi satu dan menyempurnakannya menjadi harta karun Dao surgawi yang unik. Apakah menurut Anda itu mungkin? Pendiri Kaisar mengungkapkan ekspresi keheranan. Kamu bahkan membunuh Dewa Kaisar Lang Xuan. Qin Mu berkata dengan rendah hati, saya tidak berani membunuh mereka. Saya hanya mengalahkan 7 yang mulia surgawi, dan 7 yang mulia surgawi bekerja sama untuk menyerang saya, jadi saya menghajar mereka. Lang Xuan hanyalah salah satu dari mereka. Tentu saja, saya tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Lang Xuan, jadi saya hanya bisa merebut 48 senjata Dao surgawi darinya. Kaisar Pendiri bahkan lebih terkejut lagi. Mengalahkan 7 yang mulia surgawi, dan merekalah yang menyerangmu bersama-sama. Qin Mu senang. Kaisar Pendiri merenung dan berkata, pasti ada sesuatu yang aneh dengan ibu kota Giok di istana leluhur. Ini membatasi kemampuan ketujuh yang mulia surgawi, namun tidak membatasi kemampuanmu. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi mereka dikalahkan olehmu. Aku belum pernah ke ibu kota Giok di istana leluhur sebelumnya. Qin Mu berkata dengan kesal, saya di sini bukan untuk mendengarkan Anda menganalisis alasannya. Apakah Anda memiliki cara untuk menyempurnakan harta karun surgawi? Pendiri Kaisar menggelengkan kepalanya. Ada spesialisasi dalam setiap profesi. Saya tidak pandai dalam Dao surgawi. Qin Mu ragu-ragu sejenak. Orang yang paling ahli dalam Dao surgawi di dunia secara alami adalah Adipati Surga. Namun, Adipati Surga yang terlahir kembali saat ini berada di Youdu, menderita dalam api neraka. Namun Qin Mu tidak bisa memasuki Youdu. Saya ingin melihat ibu kota Giok dari istana leluhur. Kaisar Pendiri berkata, saya merasa ada 2 tempat di istana leluhur yang sangat menarik bagi saya, seseorang yang telah mencapai Dao. Mereka menggoda saya untuk pergi ke sana. Salah satunya adalah wilayah Anda, dan yang lainnya adalah ibu kota Giok istana leluhur. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah, dan dia berkata dengan tegas, kamu tidak ingin pergi ke ibu kota Giok istana leluhur. Pendiri Kaisar meliriknya dan mengungkapkan ekspresi bingung. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, Tai pergi ke sana dan berakhir di alam semesta keempat, tidak dapat kembali. Ibu kota Giok istana leluhur jauh lebih menakutkan daripada yang dapat Anda bayangkan. Ada tempat suci di sana, dan ada 7 hingga 8 buah Dao yang tergantung di pohon Dao suci. Jika Anda pergi ke sana, Anda tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Pendiri Kaisar terdiam beberapa saat sebelum tersenyum. Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Qin Mu menatapnya dengan tajam, dan Kaisar Pendiri berkata, aku benar-benar tidak akan pergi. Jika kamu mengatakan aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Qin Mu mendengus dan menghela nafas dengan gemetar. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, kau seperti seekor rusa roh yang konyol. Semakin sering kau mengatakan bahwa kau tidak akan pergi, semakin banyak kau akan pergi. Jika kau harus pergi, itu terserah padamu. Namun, kau harus pergi ke sana setelah menyelamatkan Yang Mulia Yun dan Yang Mulia Ling. Kau bisa mati di sana sesukamu. Ia berhenti sejenak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tadi Anda mengatakan bahwa Anda merasakan 2 tempat di istana leluhur yang menarik bagi Anda. Tanah suci saya secara alami sangat kuat. Namun, yang ingin saya ketahui lebih banyak adalah, selain istana leluhur, apakah Anda merasakan tempat lain yang menarik bagi Anda? Sang pendiri Kaisar berkata, surga agung yang menyeluruh ada di mana-mana, berkali-kali lipat lebih besar dari alam semesta ini. Ketika Dao Agungku terpampang di surga yang menyeluruh, aku memang bisa merasakan beberapa tempat misterius di alam semesta. Kamu harus tahu salah satunya, itu adalah tempat di mana sisa-sisa cahaya merah yang selamat berada. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah, dan dia bertanya, kamu telah menjadi seorang Dao, bisakah kamu merasakan sesuatu yang aneh di sana? Ada riak Great Dao yang tidak normal. Kaisar Pendiri berkata, namun, sama seperti ibu kota Giok di istana leluhur dan tanah suci Gunung Hitam, saya tidak bisa melihat kedalamannya di sana. Jantung Qin Mu melonjak. Mungkinkah disitulah Tai Yi ingin aku mengikuti peta untuk menyelamatkannya? Selain itu, ada tempat lain yang tidak bisa kulihat. Pendiri Kaisar melanjutkan, tempat itu bahkan membuatku merasa takut. Mata Qin Mu berbinar saat dia menatapnya, menunggunya untuk melanjutkan. Tiba-tiba, pendiri Kaisar berkata dengan acuh tak acuh, siapa rusa roh konyol itu? Aku. Qin Mu segera mengakuinya dan mendesaknya, katakan padaku dengan cepat, tempat mana yang membuatmu merasa tak terduga? Di bawah reruntuhan akhir. Kaisar Pendiri berkata, itu juga merupakan tempat yang tidak bisa dimasuki oleh pedang Daoku. Qin Mu heran dan mengangkat alisnya. Reruntuhan akhir?
Ini bukan reruntuhan akhir, ini di bawah reruntuhan akhir. Kaisar pendiri berkata, aku merasakan bahwa ketika dao pedangku meluas ke sana, ia akan ditelan oleh lubang yang gelap dan tanpa cahaya, dan semua indera akan lenyap. Tempat itu bahkan akan membuat dao pedangku gemetar ketakutan. Qin Mu sedikit mengernyit dan berjalan berkeliling. Dia telah mengunjungi dua tempat yang disebutkan oleh pendiri kaisar sebelumnya. Dia telah memasuki dunia terapung milik para penyintas cahaya merah yang tersisa untuk bekerja sama dengan ras dewa cahaya merah, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang tempat itu. Dia hanya tahu bahwa Yang Mulia Yue pernah ke sana sebelumnya dan hampir tidak berhasil keluar hidup-hidup. Di jurang reruntuhan akhir, dia menemukan mayat Lei Yuanmu dan jepit rambut Yang Mulia Ling di sana. Adapun kedalaman jurang, dia juga pernah memasukinya sebelumnya, tetapi dia telah menggunakan teratai kembar untuk memasuki kedalaman jurang. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam jurang itu. Kedua tempat ini memang tempat yang bagus untuk menyembunyikan sesuatu. Kaisar pendiri dengan sungguh-sungguh menyebutkan dua tempat ini, dan keduanya setara dengan ibu kota Giok istana leluhur dan pohon dunia. Sepertinya kedua tempat ini mungkin adalah tempat yang ditandai dengan peta geografis yang mudah. Pendiri kaisar meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, sebaiknya kau menyerah menjelajahi beberapa tempat ini. Bahaya di sana berada di luar imajinasimu. Bahkan aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa melarikan diri tanpa cedera. Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Pendiri kaisar mengerutkan kening, seolah-olah dia telah menggunakan kalimat ini untuk mengabaikan Qin Mu. Qin Mu juga menemukan hal ini, dan mereka berdua terdiam sejenak. Tiba-tiba, mereka berkata serempak, kami berdua tidak boleh pergi. Saat dia mengatakan itu, mereka berdua saling memandang dan tiba-tiba tertawa. Qin Mu bangkit dan menyingkirkan tahap eksekusi dewa dan pisau misterius eksekusi dewa. Dia berkata dengan santai, tidak ada waktu yang terbuang untuk menyelamatkan Yang Mulia Ling, lebih cepat lebih baik. Persiapkan dirimu. Pendiri kaisar menganggukkan kepalanya dengan lembut. Qin Mu naik ke langit dan mendarat di kapal emas penyeberangan dunia. Dia secara tidak sengaja melihat sosok lain di kapal. Pendiri kaisar juga memperhatikan hal ini dan sedikit mengernyit. Dia telah mencapai dao, tetapi dia masih tidak bisa melihat siapa yang ada di kapal itu. Tunggu kabarku, kita akan bertemu lagi di sungai bergelombang perdamaian abadi. Qin Mu melambaikan lengan bajunya, dan kapal emas penyeberangan dunia berlayar menjauh dari Paramita Point. Kaisar pendiri mengantarnya pergi, lalu berbalik dan pergi ke surga tertinggi di desa Riang, Tanah Suci Agung. Dia secara pribadi menabuh genderang perang dan mengumpulkan menteri penting dari 33 surga desa Riang. Genderang perang ini adalah genderang perang yang digunakan untuk menggerakkan genderang perang di 33 surga desa Riang. Ketika genderang dibunyikan, semua pejabat sipil yang bertanggung jawab atas persiapan pertempuran harus menuju ke Tanah Suci Agung. Kaisar pendiri berhenti menabuh genderang dan duduk di depan genderang besar yang tingginya beberapa meter. Dia menutup matanya dan tidak bergerak. 4 hari kemudian, dia membuka matanya, dan di alun-alun di depan genderang besar, puluhan ribu tentara berdiri di sana dalam formasi rapi, tidak bersuara. Selama 4 hari ini, orang terus berdatangan dari berbagai penjuru. Namun, setelah semua orang datang ke sini, mereka tidak mengeluarkan suara apapun. Sebaliknya, mereka diam-diam kembali ke posisi masing-masing dan menunggu dengan tenang. Yang Mulia Yue juga datang ke sini. Ketika dia melihat ini, dia tidak bisa tidak memuji manajemen ketat Kaisar pendiri. Kaisar pendiri berdiri, dan tatapannya setajam pedang saat dia mengalihkan pandangannya ke wajah generasi baru dan generasi tua. Saya telah mencapai dao. Suaranya terdengar, tidak tinggi atau rendah, tapi kuat dan bertenaga. Suaranya tidak hanya menyebar ke seluruh alun-alun, bahkan mencapai Ping Yutian, Long Tian, dan Yu Long Tian, sampai ke surga kaisar tertinggi, sehingga semua orang di desa Riang dapat mendengar kata-katanya. Aku sudah mencapai dao dan memiliki kekuatan yang cukup. Kalian tidak perlu tinggal di sini lagi. Sudah waktunya desa Riang meninggalkan Paramita Point. Suaranya jelas terdengar di telinga semua orang. Kata-katanya jelas dan sederhana, sama seperti pedang daonya, kembali ke kesederhanaan. Desa Riang yang sebenarnya tidak ada di dunia ini. Desa ini tidak ada di kehampaan dunia Paramita, dan juga tidak ada di dunia luar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan melewati para jenderal tua. Setelah kita pergi ke dunia luar, akan lebih berbahaya daripada di sini. Lebih banyak orang akan mati. Pada saat ini, Qin Mu sedang berdiri di kapal emas penyeberangan dunia, berlayar menjauh dari tanah kekosongan besar dan menuju ribuan dunia di surga. Dia melihat ke alam primordial yang semakin dekat, tatapannya dalam dan jauh. Pada saat yang sama, dalam kehampaan di pantai seberang, suara kaisar pendiri meledak di telinga semua orang. Aku akan membawa kalian semua ke alam purba, ke tempat asal desa Riang, ke tempat tinggal nenek moyang kalian. Di kapal emas penyeberangan dunia, Qin Mu memandang perdamaian abadi. Di sana, energi takdir perdamaian abadi berkembang pesat.
Dia mengungkapkan senyuman dan mengarahkan kapal emas menuju Surging River. Beberapa dari kalian adalah jenderal tua yang mengikutiku dalam pertempuran, beberapa dari kalian lahir di desa Riang, dan beberapa dari kalian tidak pernah meninggalkan tempat ini seumur hidup kalian, mengira ini adalah kampung halaman kalian. Tapi bukan itu. Rumah adalah tempat tinggal nenek moyangmu. Jika kamu pergi kali ini, kamu mungkin mati dalam pertempuran di luar. Keluarga dan teman-temanmu mungkin mati di luar. Suami, istri, dan bahkan anak-anakmu mungkin mati dalam pertempuran. Faktanya, nama keluarga dan rasmu tidak akan meninggalkan garis keturunan apapun. Bagaimanapun, kita harus pergi ke sana, kita harus kembali ke sana. Karena tempat itu adalah tanah nenek moyang kita. Karena tempat itu adalah tempat kita akan hidup dan berkembang biak untuk generasi yang akan datang. Tidak ada desa Riang di sana. Seluruh alam semesta dan seluruh dunia tidak memiliki desa Riang. Namun, kita harus mengandalkan tangan kita sendiri, keringat kita, darah kita, dan tulang keras kita untuk membangun desa Riang kita. Kami pernah memiliki peradaban yang sangat cemerlang di sana. Ada banyak sekali leluhur yang memperjuangkan impian mereka dan impian mustahil mereka. Kami adalah orang-orang gagal yang dipaksa keluar dari alam primordial, tetapi kami tidak selalu gagal. Kita harus melawan. Pedang Ki pendiri kaisar menembus langit ketika dia berteriak, "Lawanlah bersamaku, demi roh nenek moyang kita di surga, demi kejayaan masa lalu kita. Lawanlah, ayo kita keluar dari desa Riang bersama-sama." Kapal emas penyeberangan dunia berhenti di sumber sungai Surging. Qin Mu berjalan menuruni kapal emas, dan dengan mengangkat tangannya, kapal emas itu menjadi lebih kecil, terbang ke jantung alisnya. "Yang Mulia Ling, saya di sini." Qin Mu melihat sekeliling dan melihat bahwa para dewa dan setan telah mendirikan kemah di sini dan membangun kota dewa kecil. Mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Di kamp-kamp dan kota-kota dewa itu, para utusan dewa segera pergi, mungkin untuk memberitahu Yang Mulia Huo dan yang lainnya. Qin Mu tidak keberatan dan datang ke sisi kota dewa. Dia tersenyum dan berkata, "Siapa yang akan memberitahu Yang Mulia Xiao bersamaku?" Jenderal di kota itu gemetar ketakutan dan berteriak, "Yang Mulia Mu, jangan terlalu sombong. Ini bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam." Qin Mu mengalihkan pandangannya dan melihat jurang reruntuhan akhir di atas kota dewa itu. Wajah jenderal penjaga itu pucat, dan semua dewa dan iblis di kota tidak berani bergerak. Jurang reruntuhan akhir berputar, dan gelombang gravitasi besar mengunci semuanya. Selama kekuatan jurang maut meledak, ia bisa menelan semuanya. Qin Mu memiliki ekspresi ramah dan tersenyum. "Tidak perlu takut. Bagaimanapun juga, aku adalah Yang Mulia Surgawi, bukan iblis yang membunuh dewa tanpa berkedip. Siapa yang akan pergi bersamaku untuk belajar tentang Yang Mulia? Aku pergi sekarang." Jenderal itu buru-buru berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan melarikan diri ke kejauhan, langsung menuju jembatan pergeseran saling energi roh terdekat. Qin Mu menyebarkan seni ilahi dari reruntuhan akhir dan berjalan ke kota dewa. Dia duduk di menara kota, dan para dewa serta iblis di kota terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Mereka tidak berani berbicara. Beberapa dewa dan iblis cerdas, dan mereka buru-buru menyajikan teh harum, anggur berkualitas, dan buah-buahan kering. Mereka kemudian memerintahkan para penyanyi wanita untuk maju ke depan dan memainkan bambu sutra, bernyanyi dan menari untuk menghibur Yang Mulia. Qin Mu membuka mulutnya, dan Dewi di sampingnya buru-buru memasukkan anggur giok ungu yang sudah dikupas ke dalam mulutnya. Bahkan benihnya pun sudah dipetik. Qin Mu memakan buah anggur dan mengerucutkan bibirnya. Segera, seorang Dewi membawakan secangkir teh harum ke mulutnya. Qin Mu meminum tehnya dan melihat sosok gadis penari yang anggun. Tariannya anggun dan mengharukan, dan nyanyiannya juga menyentuh hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya. Para Dewi di kedua sisi buru-buru meraih tangan Yang Mulia ini dan memberinya tepuk tangan. Qin Mu bertepuk tangan dan memuji, "Ini bagus." Lagu ini memuji para prajurit yang mengorbankan diri mereka demi surga celestial dalam pertempuran lembah yang, kan? Lagu ini memuji kesetiaan dan hati berbakti para prajurit surga celestial. Mereka setia, benar, dan berani. Mereka lebih baik mati daripada membungkuk, mereka lebih baik mati daripada menyerah. "Ini bagus. Lagu ini sangat bagus, saya hampir menangis." Jenderal Dewa Surgawi di menara kota tertawa canggung. Seorang jenderal surgawi berkata, "Yang bernyanyi adalah putriku. Bolehkah kami mengirimnya ke kamar Anda malam ini, Yang Mulia?" Qin Mu berbalik ke samping dan berkata, "Putrimu memiliki suara yang bagus, jadi ibunya juga tidak buruk." Jenderal surgawi itu buru-buru berkata, "Jika Yang Mulia menyukainya, Anda juga dapat mengirimkannya ke kamar Yang Mulia." Qin Mu tertawa keras, dan para jenderal ilahi di menara kota juga ikut tertawa bersamanya. Tiba-tiba, wajah Qin Mu menjadi dingin, dan senyuman di wajah para prajurit juga menghilang. Menara kota sunyi, dan bahkan suara bambu sutra pun berhenti. Qin Mu perlahan membuka mulutnya,
dan Dewi di sampingnya buru-buru meletakkan anggur yang sudah dikupas ke tangannya. Baru pada saat itulah para jenderal surga menghela nafas lega dan mulai memainkan sitar lagi. Tiba-tiba, Qin Mu berdiri dan tertawa. "Grand Emperor, kamu akhirnya sampai di sini." Suara si Ju berhenti, dan semua orang di menara kota memandang Qin Mu secara bersamaan. "Yang Mulia Mu, kamu mencari kematianmu sendiri. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak mengalami delusi. Jangan mencoba menyelamatkan Yang Mulia Ling." Qin Mu tertawa keras saat dia berjalan keluar dari menara kota. Dia melihat semua dewa dan iblis dari surga memandangnya. Ada 1000 orang dan 1000 wajah, tetapi mereka semua berasal dari Grand Emperor saja. Namun kamu bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri dan mencari kematian dengan segala cara yang mungkin. Lebih dari 10.000 dewa dan iblis di kota mengeluarkan teriakan yang menggemparkan dunia. Aku bahkan tidak perlu melakukannya secara pribadi, Yang Mulia Surgawi lainnya akan membunuhmu. Qin Mu melihat kemah Yang Mulia Surgawi lainnya di kejauhan. Di kamp-kamp dan kota-kota dewa, para dewa dan setan menoleh untuk melihatnya. Pemandangan itu sangat aneh. Di kedua sisi sungai bergelombang, pasukan surga berkata serempak, "Dulu, saya bisa mentolerir Anda, tapi sekarang, saya tidak bisa mentolerir Anda." Qin Mu mengangkat tangannya, dan tahap eksekusi dewa terbang keluar dari harta karun ilahi embrio rohnya. Kedua pisau misterius eksekusi dewa itu, seperti dua naga jahat yang saling menjerat di tahap eksekusi dewa, mengeluarkan aura amat buruk yang melimpah. "Grand Emperor, pernahkah kamu melihat tahap eksekusi dewa dan pisau misterius eksekusi dewa?" Qin Mu tersenyum dan berkata dengan santai, "Reinkarnasi Nyonya Surgawi yang telah aku bunuh, dan tahap eksekusi dewa serta pisau misterius eksekusi dewa ada di tanganku. Apa kau tidak mengerti?" Di sekitarnya, tatapan para dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya di kamp dan kota dewa tertuju pada tahap eksekusi dewa dan pisau misterius eksekusi dewa, memperlihatkan keheranan dan kemarahan. "Saya menenggelamkan Nona Surgawi yang sedikit demi sedikit ke dalam sungai panjang kekacauan di ibu kota Giok di istana leluhur dan melihatnya perlahan-lahan hancur menjadi abu." Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Grand Emperor, kau sudah tua dan tidak berguna. Bahkan jika kau menyembunyikan kesadaranmu di surga agung, lalu bagaimana jika kesadaranmu abadi dan tidak bisa dihancurkan? Kau hanya bisa bersembunyi di sana dan menunggu dalam diam. Ketika seseorang tumbuh hingga tingkat yang melampauimu, mereka akan membunuhmu untuk masuk ke surga agung dan memusnahkanmu sepenuhnya." Puluhan ribu tentara surga mendengus marah. "Tahukah kamu bahwa kamu sudah ketinggalan zaman? Tidak kurang dari 4 orang yang dapat membunuhmu di surga agung." Qin Mu tersenyum tipis. "Menyerahlah untuk menolakku, kembalikan Yang Mulia Yun Langit kepadaku, dan biarkan aku menyelamatkan Yang Mulia Ling Langit. Aku tidak akan mempersulit roh primordialmu, Fang Yu. Kamu juga dapat mengambil tubuh jasmani Kaisar Langit. Jika tidak, kamu tidak akan bisa lolos dari musibah ini. Kamu pasti akan berubah menjadi abu seperti Nona Surgawian." Saat suaranya jatuh, langit tiba-tiba berubah, dan api melonjak dari selatan. Seekor burung berwarna merah terang terbang di atasnya, dan kekuatan ilahi yang meluap-luap langsung menyebabkan air sungai Surging mendidih. Ikan, udang, dan penghuni air di dalam air semuanya hangus, mati secara tidak wajar. Yang Mulia Huo belum datang, tapi tubuh jasmani Dewa Selatan Jukwe sudah datang. Qin Mu mengungkapkan ekspresi mengejek. Ketika Yang Mulia Huo membunuh kaumnya sendiri, dia memang yang tercepat. Itu hanya hadiah dari seorang anak laki-laki. Puluhan ribu tentara surga berteriak serempak, dan kesadaran yang sangat menakutkan turun dari langit. Ia melonjak dari kekosongan tertinggi, surga kesadaran agung yang menyeluruh, dan ia bergegas menuju tubuh jasmani Dewa Selatan yang sedang mengepakkan sayapnya. Tubuh jasmani Dewa Selatan disempurnakan oleh Yang Mulia Huo. Ketika Yang Mulia Huo mengetahui bahwa Qin Mu telah mencapai sumber sungai bergelombang, dia tahu bahwa perlu beberapa waktu baginya untuk sampai ke sana, jadi dia mengeksekusi tubuh jasmani Dewa Selatan saat dia melakukan perjalanan. Tubuh jasmani Dewa Selatan adalah tubuh Dewa Selatan Jukwe, dan lahir dari api Dao. Kemanapun ia melewatinya, langit akan mencair, dan ruang angkasa akan runtuh. Distorsi akan muncul di kejauhan, dan lapisan lingkaran cahaya spasial akan terbentuk di sekitar burung berwarna merah terang. Cahayanya sangat panas dan cerah. Kekuatan tubuh jasmani ini terlalu kuat, sebanding dengan Yang Mulia. Namun, pada saat berikutnya, tubuh jasmani Dewa Selatan diserang oleh kesadaran Grand Emperor. Dia menghapus jejak Yang Mulia Huo dan mengendalikan tubuh jasmani Dewa Selatan. Burung berwarna merah terang itu mengepakkan sayapnya, dan apinya menjadi semakin padat. Kecepatannya menjadi lebih cepat, dan pada saat berikutnya, ia mencapai Surging River. Cakarnya merobek udara saat ia meraih Qin Mu yang berada di menara kota. Yang Mulia Huo, yang sedang bergegas mendekat, tidak bisa menahan amarahnya. "Grand Emperor, beraninya kamu datang dan bertarung denganku?" Dia benar-benar marah. Pada saat itu, cahaya pedang yang sangat terang tiba-tiba muncul dari tanah kekosongan besar.
Cahaya pedang menembus ruang menakutkan yang dibentuk oleh penghancuran 35 kekosongan jembatan Void dan menembus kamp utama surga surgawi yang menjaganya. Kemanapun cahaya pedang lewat, para prajurit surga akan dihancurkan. Yang Mulia Huo melihat pedang ini dari jauh, dan jantungnya melonjak. Cahaya pedang itu adalah dao pedang Kaisar Pendiri. Jelas sekali bahwa Kaisar Pendiri Qin Ye tiba-tiba memberontak pada saat yang genting ini. Pasukan surga menjaga jembatan Void di depan kekosongan besar. Guru surgawi, Raja surgawi, dan prajurit menjaganya. Dengan 4 dewa senjata dewa kuno menekannya, semuanya menjadi damai. Pada saat ini, Kaisar Pendiri telah membantai jalan keluar dari Paramita Void menuju Great Void. Mungkinkah dia berencana memanfaatkan ketidakhadiran Yang Mulia Surgawi untuk menyerang pasukan dewa dan iblis dari surga celestial? Saat dia memikirkan hal itu, dia melihat pemandangan spektakuler lainnya. Di Paramita Void, sebuah kapal megah yang membawa 33 surga dari desa Riang melintasi jembatan Void dan tiba di sisi berlawanan dari pasukan surga. Hati Yang Mulia Huo bergetar hebat. Qin Ye gila. Beraninya dia meninggalkan Paramita Void? Apakah dia mencoba bunuh diri? Sekarang, dia ragu-ragu dan tidak tahu apakah dia harus pergi ke sumber sungai Surging atau ke jembatan Void. Kaisar Pendiri dan Qin Mu sama-sama manusia, dan mereka telah berulang kali menentang surga celestial dan setengah dewa, sehingga sulit baginya untuk menjadi manusia di surga celestial. Karena itu, dia ingin menyingkirkan keduanya. Namun, sekarang keduanya membuat langkah besar pada saat yang sama, dia tidak bisa memutuskan siapa yang harus dibunuh terlebih dahulu. Bahaya Qin Mu bahkan lebih besar. Jika dia berhasil, Yang Mulia Ling lainnya mungkin muncul. Tatapan Yang Mulia Huo berkedip-kedip, tetapi dia terbang menuju tanah kekosongan besar dan berpikir dalam hati, namun, Yang Mulia Mu meminta Grand Emperor untuk menahannya, jadi dia tidak akan bisa berhasil. Jadi, Kaisar Pendiri Qin Ye adalah yang paling berbahaya. Pada saat yang sama, Yang Mulia Hao mengerutkan kening. Dia juga sedang dalam perjalanan ke sungai Surging, bepergian dengan Yang Mulia seperti Gong, Shu, Ju, Lang, dan yang lainnya. Namun, perubahan di negeri kekosongan besar mengganggunya. Pasukan surga surgawi tidak dapat dimusnahkan oleh Kaisar Pendiri dan Desa Riang jika tidak, kendali surga atas ribuan dunia akan sangat melemah. Yang Mulia Hao mengambil keputusan dan terus bergegas ke sungai Surging. Namun, dibandingkan dengan Kaisar Pendiri Qin Ye, Yang Mulia Mu lebih penting. Selain itu, tubuh jasmani Kaisar Langit tidak bisa tertinggal di belakang Yang Mulia Xiao. Tubuh jasmaninya yang sangat kuat adalah senjata terkuat di dunia. Yang lain tidak tahu betapa menakutkannya tubuh jasmani Kaisar Langit, tetapi dia mengetahuinya dengan jelas. Tubuh jasmani Kaisar Langit Taichu tidak pernah terluka. Bahkan keberadaan seperti Adipati Surgat dan penguasa bumi tidak dapat melukai tubuh jasmani Kaisar Langit. Jika Yang Mulia Xiao merebut tubuh jasmani, istana celestialnya akan sempurna. Dia akan langsung naik ke kehampaan tertinggi dan menanamkan kekuatannya ke dalam surga agung yang menyeluruh. Tubuh jasmani orang lain tidak dapat memasuki kehampaan tertinggi dan akan berasimilasi dengannya. Namun, tubuh jasmani Kaisar Langit Taichu tidak bisa. Jika Yang Mulia Xiao duduk di singgasana di hadapanku, dia pasti akan membunuh kita dan memisahkan kita. Sama seperti tubuh jasmani Dewa Selatan mengepakkan sayapnya dan terbang, Qin Mu sudah mengeluarkan jepit rambutnya. Dengan sapuan jepit rambutnya, sungai surgawi muncul kembali dari 40.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, 2 sungai surgawi muncul di langit di atas Surging River Dao. Salah satunya adalah Surging River asli yang melayang di langit, sedangkan yang lainnya adalah sungai yang mengalir dari 40.000 tahun yang lalu. Air sungai yang bergelombang membentang ke depan disertai kabut tebal. Di dalam kabut, sungai yang panjang membentang dan menjadi lebih panjang. Dalam waktu singkat, ia telah melintasi kedamaian abadi dan mencapai kedalaman ruang angkasa. Tempat di mana sungai surgawi menghilang ke angkasa adalah lembah Dewa Jatuh yang ditemukan Qin Mu saat itu, lokasi Kaisar Langit Surgawi. Sungai surgawi lembah Dewa Jatuh juga mengalir di langit, mengalir menuju Kaisar Langit Surgawi. Namun, Kaisar Langit Surgawi telah disegel, dan tetua buta Yu Yusheng berjaga di sana, mengumpulkan mayat Yang Mulia Ling hari demi hari, tahun demi tahun. Qin Mu menggunakan satu tangan untuk mengeksekusi jepit rambut Yang Mulia Ling, dan tangan lainnya menggambar lingkaran besar, mengubahnya menjadi seni ilahi, Taiji, dan Yin dan Yang untuk memblokir tubuh jasmani burung vermilion. Diagram Taiji besar muncul di udara, dan Grand Emperor mengendalikan tubuh jasmani burung berwarna merah terang itu untuk merentangkan cakarnya. Diagram Taiji terbelah, dan nyala api menyulutnya. Saat dia merobek diagram Taiji, dia melihat Qin Mu meninggalkan menara kota dan berjalan menuju kabut. Tanpa penjelasan apapun, Grand Emperor mengendalikan tubuh jasmani burung berwarna merah terang itu untuk bergegas menuju kabut. Tubuh jasmani burung berwarna merah terang terbang dengan cepat di dalam kabut, tetapi yang aneh adalah kabut dan sungai surgawi di dalam kabut itu panjangnya tak terlukiskan. Saat mereka berdua memasuki kabut, Yang Mulia Hao juga tiba di atas sungai Surging. Kabut menyelimuti udara, bertahan lama.
Pada saat yang sama, Yang Mulia Gong Surgawi, Yang Mulia Shu, Raja Dewa Leluhur, Dewa Kaisar Langshuan, dan yang lainnya bergegas menuju tanah kekosongan besar. Sebelum mereka bisa mencapai tanah kekosongan besar, mereka melihat dua dewa kuno Taiji bergegas mendekat. Bintang-bintang bersinar di meja pasir Taiji di belakang kepala mereka, dan bintang-bintang mengikuti di belakang mereka. Beberapa Yang Mulia Surgawi saling memandang. Yang Mulia Xiao mengirim dua dewa kuno ini, dan sepertinya dia sangat menghargai Desa Riang. Dia tidak bisa mentolerir Kaisar Pendiri yang berjalan keluar dari Paramita Point. Kaisar Pendiri dan Desa Riang terjebak dalam kehampaan dunia Paramita seperti tikus di lubang tikus. Mereka bisa menyingkirkannya kapanpun mereka mau. Namun, dengan habisnya Kaisar Pendiri dan Desa Riang, tidak akan mudah untuk menangkap mereka dalam satu gerakan. Meskipun Yang Mulia Xiao hampir berselisih dengan Yang Mulia Hao, mereka sepakat dalam hal manfaat. Jadi, ketika Kaisar Pendiri keluar dari Paramita Point, Yang Mulia Hao dan Yang Mulia Xiao harus mengirim praktisi yang kuat untuk mencegatnya. Beberapa Yang Mulia berjalan berdampingan dengan dua dewa kuno Taichi. Saat mereka mencapai tanah kekosongan besar, mereka melihat seorang pria terbakar terbang mundur. Ada ribuan luka pedang di tubuhnya, dan darah muncrat. 4 Yang Mulia Surgawi dan dua dewa kuno tercengang. Tiba-tiba, cahaya pedang menyerbu ke arah mereka, dan keempat Yang Mulia berteriak serempak. Mereka mencoba untuk memblokirnya, tetapi saat mereka bersentuhan dengan cahaya pedang, seni dewa mereka segera hancur. Yang Mulia Gong mengaktifkan trompet untuk memperkuat ki dan darah semua orang. Sesaat kemudian, klakson trompet pecah, dan klakson yang membuat darah semua orang mendidih langsung berhenti. Kesadaran Yang Mulia Gong meledak, dan saat dia hendak mengikuti cahaya pedang untuk menyerang, seruan pedang terdengar dan langsung masuk ke dalam hati Dao-nya. Ekspresi Yang Mulia Gong berubah drastis, dan cahaya pedang Kaisar Pendiri meledak dari hati Dao-nya. Cahaya pedang di tubuhnya meluas dari dalam keluar, menembus organ dan kulitnya. Dalam sekejap mata, dia berlumuran darah, dan kultivasi serta kemampuannya sangat berkurang. Istana surgawi di belakang kepalanya juga runtuh, dan di bawah tekanan kultivasinya, dia segera menghilang. Dia terkejut dan marah. Taishu tidak pernah sepenuhnya menyembuhkan luka pedangku. Dalam pertempuran Suandu, luka pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Pendiri masih ada. Ketika luka pedang di tubuhnya meledak, jari esensi ilahi Kaisar Langshuan menerobos cahaya pedang yang muncul entah dari mana. Dia tidak kehilangan satu jari pun, tetapi ketika dia mengeksekusi seni dewa jari esensi ilahi, 10 jarinya jatuh satu persatu. Baru pada saat itulah dia melihat seni dewa jari esensi ilahinya meledak. Namun, bukan jarinya yang mengetuk. Sebaliknya, seteguk darah dewa dimuntahkan dari jarinya yang patah dan berubah menjadi panah darah. Ekspresi Dewa Kaisar Langshuan menjadi sangat aneh. Esensi ilahinya dirusak oleh orang-orang lagi ketika dia mengepung Qin Mu di ibu kota Giok Istana Leluhur. Dia tidak menyangka dia akan mengulangi kesalahan yang sama secepat ini. Qin Mu menggunakan pedang, dan Kaisar Pendiri juga menggunakan pedang. Keterampilan pedang mereka hampir sama, tetapi mereka jauh lebih berpengalaman. Pada saat itu, Dewa Kaisar Langshuan sudah sangat tua, tetapi sekarang, dia sudah pulih ke puncaknya. Dia tidak menyangka jarinya masih terpotong oleh pedang. Pada saat yang sama, cahaya pedang pendiri Kaisar telah mencapai inti alisnya. Bagaimana Qin Ye begitu kuat? Dewa Kaisar Langshuan merasa putus asa. Pada saat ini, di istana surgawi di belakang kepalanya, buah Dao tiba-tiba menjadi hidup dan mengambil inisiatif untuk mengendalikan ki, darah, dan budidayanya. Rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul dari istana celestial dan terjalin, berubah menjadi seni dewa untuk bertemu dengan cahaya pedang Kaisar Pendiri. Dewa Kaisar Langshuan merasakan darahnya menjadi dingin. Pada saat itu, dia merasa bahwa ki, darah, kultivasi, dan bahkan istana celestial dan roh primordialnya bukanlah miliknya. Sepertinya ada orang lain yang tinggal di tubuhnya. Orang itu memiliki dasar yang tak terbatas dan saat ini sedang menempati tubuh jasmani dan roh primordialnya sedikit demi sedikit. Di masa lalu, dia tidak menyadarinya, tapi sekarang dia menghadapi serangan pasti membunuh Kaisar Pendiri. Orang di dalam tubuhnya tidak dapat menahan diri lagi dan mulai merebut tubuh jasmani dan roh primordialnya. Yang muliamu benar, buah Dao itu sangat aneh. Ketika dia memikirkan hal ini, buah Dao telah mengendalikan ki vitalnya untuk berubah menjadi rantai untuk memblokir pedang Kaisar Pendiri. Alis jantung Dewa Kaisar Langshuan terbelah, dan otaknya hampir tertusuk oleh cahaya pedang. Buah Dao juga menjadi sunyi setelah memblokir pedangnya. Dewa Kaisar Langshuan memanfaatkan kesempatan itu dan segera berbalik untuk berlari. Pada saat yang sama, dia melihat tanduk lain di kepala Yang Mulia Shu terpotong oleh cahaya pedang. Cedera Yang Mulia Shu hampir sama dengan yang terjadi di ibu kota Giok Istana Leluhur. Di ibu kota Giok Istana Leluhur, Qin Mu telah menggunakan gerakan pedang yang sama untuk memotong salah satu tanduk Yang Mulia Shu. Sekarang, pendiri Kaisar telah menggunakan langkah yang sama untuk memotong tanduknya yang lain. Langshuan berlari, dan dia melihat Raja Dewa Leluhur melampauinya dengan kecepatan lebih cepat,
berlari dari belakangnya ke depan. Pandangan sekilas ini membuatnya menyadari bahwa luka pedang di tubuh Raja Dewa Leluhur hampir identik dengan luka pedang yang ditinggalkan Qin Mu pada Raja Dewa Leluhur di ibu kota Giok. Yang Mulia Mu dan Kaisar pendiri keduanya bermarga Qin, seperti yang diharapkan dari pengguna pedang. Setiap pedang ditujukan pada kelemahan kita. Jadi, luka pedang kita persis sama. Dia tercengang. Namun, Yang Mulia Mu hanya berhasil mengalahkan kami setelah pertempuran. Namun pendiri Kaisar bahkan tidak menemui kami secara langsung dan melukai kami dengan parah. Orang ini, sebuah pemikiran menakutkan muncul di benaknya. Mungkinkah dia sudah mencapai Dao? Mengapa Raja Dewa Leluhur berlari lebih cepat dariku? Benar sekali, selama orang ini berlari lebih cepat dariku, dia bisa kabur. Sial. Selamat, teman Dao Kaisar pendiri, kamu telah mencapai Dao. Lang Xuan mendengar suara Dewa Kuno Taiji, dan suara kedua Dewa Kuno dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka berkata sambil tersenyum, pedang Dao mencapai Dao, dan sekarang Kaisar pendiri adalah orang nomor 1 di dunia. Sungguh membuat iri. Tiba-tiba, cahaya pedang menjadi sangat terang, dan serangkaian ledakan terdengar. Meja pasir Taiji berkembang pesat dan berubah menjadi bidang bintang Taiji. Bidang bintang menyebar dan mengejar Dewa Kaisar Lang Xuan yang melarikan diri. Saat galaksi hendak menenggelamkan Dewa Kaisar Lang Xuan, harta karun yang menyertainya tiba-tiba terbelah. Dua dewa kuno dari kekuatan tertinggi mendengus, dan geraman datang dari belakang Dewa Kaisar Lang Xuan. Rambut Dewa Kaisar Lang Xuan berdiri tegak ketika dia melihat dua dewa kuno Taichi berlumuran darah. Setiap sisik ular di tubuh mereka dibelah oleh pedang, dan mereka bergegas ke depannya dari belakang. Baru pada saat itulah Dewa Kaisar Lang Xuan menyadari bahwa harta karun yang menyertai dua dewa kuno, meja pasir Taiji, telah terbelah menjadi dua. Kedua dewa kuno masing-masing memiliki separuh bagian belakang kepala mereka, dan mereka telah terbelah oleh pedang Kaisar pendiri. Ketakutan dalam hati Dewa Kaisar Lang Xuan sangat besar. Pendiri Kaisar yang telah mencapai Dao terlalu menakutkan. Dalam hal kekuatan, dia mungkin bahkan lebih kuat dari Yang Mulia Hao dan Yang Mulia Xiao. Namun, kedua dewa kuno ini juga lebih cepat dariku. Dewa Kaisar Lang Xuan benar-benar berkecil hati, dan dia menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Bukankah buah Dao itu ingin merebut tubuh jasmaniku? Mengapa berhenti setelah menolak sejenak? Ayo cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk mempercepat saat dia mengejar beberapa yang mulia di depannya. Di belakangnya, cahaya pedang di tangan Kaisar pendiri menyebar, dan dia berjalan keluar dari desa Riang menuju alam primordial. Di belakang pendiri Kaisar, 33 surga desa Riang dipisahkan satu persatu. Daratan tersebar, dan dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya membantai pasukan dewa dan iblis di surga celestial. Tentara pendiri Kaisar yang tak terhitung jumlahnya berteriak, suara mereka mengguncang langit. Bunuh jalan kita kembali ke alam primordial, bunuh jalan kembali ke tanah air kita. Pasukan surga yang menjaga tempat ini telah dikalahkan. Putra surga Yin, Xiang Pinyin, dan yang lainnya mengendalikan pasukan untuk mencegahnya menyebar dan melawan dengan sekuat tenaga. Saatnya pergi ke Sungai Surging. Kaisar pendiri melihat ke arah alam primordial. Pada saat itu, suara Raja Ilahi Lang Weo terdengar. Qin Yi, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan Paramita Point dan memasuki alam primordial? Pendiri Kaisar berbalik untuk melihat. Raja Ilahi Lang Weo berdiri jauh dan menyambutnya. Kaisar pendiri membalas salamnya dan berkata, jembatan Point tidak bisa lagi menghentikan Yang Mulia Surgawi. Paramita Point tidak perlu lagi ada. Raja Ilahi, ras ahli penciptaanmu harus mempertimbangkan masa depanmu dan mengambil inisiatif untuk memasuki dunia untuk menghadapi malapetaka. Hanya setelah bencana itu kamu bisa hidup. Selamat dari bencana. Raja Ilahi Lang Weo tertegun dan membungkuk padanya. Terima kasih atas bimbinganmu, Saudara Dao. Wanita itu mengangkat kepalanya, tetapi Kaisar pendiri sudah pergi. Raja Ilahi Lang Weo bergumam pada dirinya sendiri dan kembali ke Paramita Point. Kesadarannya bangkit dan menyatu dengan dunia roh leluhur. Roh leluhur dari para pencipta, inilah waktunya bagi para pencipta untuk membuat pilihan antara hidup dan mati, jadi aku telah membangunkanmu. Kesadarannya sangat luas dan tak terbatas, dan beriak di dunia roh leluhur. Dia bertanya kepada leluhur para pencipta yang menciptakan Paramita Point, akankah para pencipta memasuki dunia atas kemauan mereka sendiri untuk menghadapi malapetaka, baru kemudian akan ada lebih dari cukup kehidupan? Akankah para pencipta memasuki dunia dengan seluruh ras mereka untuk berpartisipasi dalam bencana yang memperjuangkan ortodoksi langit dan bumi? Di dunia roh leluhur, roh-roh besar terbangun dari tidurnya. Kesadaran mereka saling bersentuhan, dan dalam waktu singkat, mereka memahami semua yang diketahui Raja Ilahi Lang Weo. Itu terlalu berbahaya. Kesadaran roh kuno berkata, Raja Ilahi, Anda mempertaruhkan nyawa para penguasa ciptaan kami, bertaruh pada masa depan yang mustahil. Ras kami mempertahankan tanah yang berharga ini, dan tidak ada yang bisa menerobosnya. Tidak pantas bagi kami untuk ikut serta dalam bencana perjuangan yang mulia surgawi ini.
Roh-roh kuno lainnya mengguncang kesadaran mereka. Raja Ilahi, sebagai satu-satunya Raja Dewa yang tersisa dari para penguasa ras ciptaan, Anda harus bertanggung jawab atas seluruh rakyat Anda. Anda tidak dapat mengambil nyawa rakyat Anda untuk mempertaruhkan masa depan yang ilusi. Raja Ilahi Lang Weo mengerutkan kening. Saya ingin pergi. Tiba-tiba, sebuah suara gila terdengar. Kita harus pergi. Jika kita tetap di sini, kita hanya akan menjadi rumput bebek yang mengambang tanpa akar. Hanya dunia luar yang menjadi wilayah kita. Banyak roh kuno menoleh dan mengerutkan kening. Orang yang berbicara adalah roh leluhur yang gila, Luo Xiao. Luo Xiao, roh leluhur, telah bangun. Dia juga merasakan perubahan di dunia dari kesadaran Raja Ilahi Lang Hu, jadi dia mengutarakan pikirannya. Roh leluhur Luo Xiao selalu gila dan kurang kesadaran utama. Kesadaran kuno dan samar melonjak dan berkata, pikirannya tidak jelas, kesadarannya tidak jelas. Raja Ilahi tidak dapat mendengarkannya. Banyak roh kuno berkata, jangan dengarkan dia. Suara Luo Xiao sedih dan geram. Tempat kecil tanpa ambisi, menjaga situasi saat ini, dan kematian tidak tinggal menghitung hari. Jika kamu ingin pergi, kamu harus pergi. Roh leluhur Luo Xiao layak dihormati, tapi pikirannya kacau dan aku tidak bisa mendengarkannya. Banyak roh kuno berkata, Raja Ilahi, Anda harus tahu bahwa jika Anda memimpin umat Anda keluar dari sini dan memasuki dunia untuk berperang, berapa banyak orang yang akan mati? Ras ahli penciptaan saya sudah mengalami kemunduran dan tidak dapat menerima masalah lagi. Sosok Raja Ilahi Lang Hu tampak anggun saat dia berdiri di kehampaan, pakaiannya berkibar. Dia tampak sangat tenang. Setelah beberapa saat, kesadarannya bergema di dunia roh leluhur. Saya bertekad untuk memimpin para pencipta keluar dari Paramita Point dan menuju dunia untuk bertarung. Saya ingin memberikan para pencipta masa depan yang memungkinkan mereka untuk hidup. Mohon maafkan saya. Kesadarannya membuat marah banyak roh leluhur kuno. Tak terhitung dari mereka yang berteriak dengan marah, Lang Hu, kami memberimu gelar Raja Dewa karena kami melihat bahwa kamu tidak terpengaruh oleh emosimu. Kamu mampu menilai dengan tenang, dan kamu memikirkan rakyatmu. Kamu tidak akan emosional. Sekarang kamu tega berjudi, kamu hanya akan membawa rakyat kami menuju kehancuran. Bertingkah secara emosional hanya akan membuatmu seperti Grand Emperor, Bo Yang, dan Shu Jun. Kami memberimu nama Raja Dewa, tapi kami juga bisa mengambilnya kembali. Jika kamu bersikeras, kamu tidak akan lagi menjadi Raja Dewa dari ras pencipta kami. Ekspresi Raja Ilahi Lang Hu masih setenang sebelumnya. Ia berkata dengan jelas, gelar Raja Ilahi diberikan olehmu. Kamu punya hak untuk mengambilnya kembali, tapi kamu tidak bisa mempengaruhi pilihan rakyatku. Para ahli penciptaan Paramita Point hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan Desa Riang. Sekarang Desa Riang telah bermigrasi, aku dan para ahli penciptaan juga harus pindah. Kalau begitu kami akan mencabut gelarmu sebagai Raja Dewa, kata roh leluhur dunia roh leluhur serempak. Raja Ilahi Lang Hu menarik kembali kesadarannya. Pada saat ini, seluruh dunia roh leluhur muncul di langit di atas Paramita Point, meliputi berbagai dunia di dunia Paramita. Para ahli penciptaan di dunia ini mengangkat kepala mereka dan memandang dunia roh leluhur. Roh leluhur dari berbagai ras di dunia roh leluhur muncul satu persatu. Mereka luar biasa. Kesadaran mereka melonjak dan mencapai pikiran setiap ahli penciptaan. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan mencabut gelar Lang Hu sebagai raja dan melarang para penguasa ciptaan mendengarkan perintahnya. Berbagai suku pencipta sedang gempar. Semua orang saling berbisik dan berdiskusi satu sama lain. Untuk sesaat, mereka tidak bisa menerima keputusan ini. Lang Hu selalu tenang, membiarkan roh leluhur mengambil segalanya darinya. Hanya ketika mereka mengambil segalanya darinya barulah kesadarannya meledak dan menyapu seluruh dunia. Apakah ada ahli penciptaan yang bersedia mengikuti saya dan meninggalkan Paramita Point untuk berperang di dunia luar, merebut kembali tanah leluhur kita, dan merebut kekuatan untuk bertahan hidup? Suaranya terdengar di benak setiap ahli penciptaan. Tidak ada masa depan di sini, hanya langit dan bumi yang diciptakan oleh kesadaran ilusi. Meskipun Paramita Point bagus, jika musuh datang, mereka akan memblokir kita di sini, sehingga kita tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ikuti aku. Dunia luar bahkan lebih luas. Dunia roh leluhur sangat marah. Kesadaran yang membentuk dunia roh leluhur menekan kesadaran Lang Hu, mencegahnya membujuk para penguasa ciptaan. Lang Weo terus menggunakan kesadarannya untuk memberitahukan pikirannya kepada semua orang. Mungkin ada persaingan yang ketat di sana, dan mungkin ada kematian. Namun, kami akan belajar, meningkatkan, dan mengikuti perkembangan zaman. Ikuti aku, demi masa depan ras kita, demi keturunan ras kita. Ikuti aku. Dunia roh leluhur tiba-tiba berubah menjadi mata yang besar. Itu adalah fondasi dunia roh leluhur, batu asal Taichu. Kesadaran banyak roh leluhur ditekan oleh batu asal, dan kesadaran mereka menjadi 10 kali lebih kuat. Kesadaran Lang Hu ditekan oleh mereka, dan dia tidak dapat berkomunikasi lagi dengan para ahli penciptaan.
Ekspresi Lang Hu masih tenang saat dia diam-diam berdiri di kehampaan dan memandangi orang-orang dari berbagai surga. Tidak peduli apakah itu suku panggung musim panas, suku Ken Nu, atau suku Dongming, suku Gua Jurang, suku Perjamuan Naga, atau suku Bukit Mutiara, tidak ada satupun ahli penciptaan yang berdiri. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang mengikutinya. Sudut mulut Lang Hu bergerak-gerak, tapi dia tidak menggunakan kesadarannya. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara memohon, "Ikuti aku. Jangan tinggal di sini lagi." Dia tiba-tiba kehilangan kendali emosinya dan tidak bisa berhenti menangis. Dia berteriak, "Ikuti aku. Jika kamu tetap di sini, para ahli penciptaan akan musnah. Ikuti aku." Masih tidak ada yang menanggapinya. Lang Hu memandang mereka dengan putus asa. Semua orang menghindari tatapannya. Mereka terlalu bergantung pada roh nenek moyang. Roh leluhurlah yang mengorbankan dirinya untuk menciptakan paramita pahit ini. Roh leluhur jugalah yang membangun dunia roh leluhur dan melindungi mereka selama jutaan tahun. Ketika mereka bertarung dengan Desa Riang, roh leluhurlah yang membantu Lang Hu bertahan melawan Kaisar Pendiri. Raja ilahi Lang Hu juga dianugerahkan oleh roh leluhur. Roh leluhur dapat menunjuknya sebagai Raja Dewa, atau mereka dapat menunjuk orang lain sebagai Raja Dewa. Di permukaan, yang memiliki otoritas terbesar adalah Lang Hu, namun kenyataannya, roh leluhur dunia roh leluhurlah yang mengendalikan kekuatan paramita Poid. Roh leluhur bisa menjadi Raja Dewa atau bahkan menjadi bayi suci. Lang Hu tersandung saat dia berjalan melewati surga. Dia memandang anggota klannya dengan antisipasi, tetapi tidak ada yang menanggapinya. Tidak ada seorang pun yang menonjol dan berkata, "Saya akan mengikuti Anda." Bahkan orang-orang yang biasanya paling menghormatinya pun tidak berani menatap matanya. Demi para ahli penciptaan, Lang Hu meninggalkan semua emosinya. Namun, emosi di hatinya tiba-tiba meledak, membuatnya kehilangan kendali. Dia merasa semua yang dia lakukan sia-sia. Hatinya hampir kehilangan semua motivasi. Teknik dan budidayanya hampir runtuh. "Aku akan pergi bersamamu." Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian. Lang Weo sangat senang dan melihat ke arah sumber suara. Xiu Zhong menonjol dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan pergi bersamamu. Lang Hu, meskipun kamu lebih muda dariku, kebijaksanaanmu telah memenangkan hatiku. Aku percaya pada penilaianmu." Dia berbalik dan berteriak, "Anggota klan saya, siapa yang ingin pergi bersama saya?" Dia tidak menggunakan kesadarannya, tapi suaranya nyaring dan kuat, menyebar ke seluruh langit. Satu demi satu, para ahli penciptaan dari suku yang sama berdiri dan diam-diam datang ke sisinya. Lang Hu mendapatkan kembali keberaniannya, dan hati daonya yang hancur menjadi tenang. Kultivasinya juga berhenti menurun. Tidak peduli apapun, Lang Hu adalah raja ilahi di hatiku. Ken Nu menonjol dan berkata sambil tersenyum, "Dia tidak pernah memiliki motif egois, jadi saya mendengarkannya. Apakah ada orang di suku saya yang mempercayai saya?" Beberapa ahli penciptaan lainnya berdiri dan berjalan diam-diam ke sisinya. Para ahli penciptaan dari suku Panggung Musim Panas, suku Perjamuan Naga, suku Dongming, suku Bukit Mutiara, dan suku lainnya juga menonjol dan diam-diam datang ke sisi Lang Weo. Lang Hu menjadi tenang dan menunggu dengan tenang. Lambat laun, jumlah orang bertambah, namun jumlahnya masih kurang dari 10.000 orang. Lang Hu memandangi suku-suku itu, tetapi tidak ada yang menanggapinya. "Selama kamu keluar dari paramita Poid, kamu tidak akan pernah kembali." Kesadaran dunia roh leluhur bergemuruh. Lang Weo mengangkat kepalanya untuk melihat dunia roh leluhur. "Roh leluhur Luo Xiao, maukah kamu ikut denganku?" "Aku tidak akan pergi." Wajah Luo Xiao muncul, dan dia tidak lagi segila sebelumnya. Ia berkata dengan tenang, "Mereka membangun dunia roh leluhur dan paramita Poid sesuai dengan ramalanku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka." Lang Weo mengangguk dalam diam dan memimpin kelompok ahli penciptaan yang berjumlah kurang dari 10.000 menuju jembatan Poid. Mereka berbalik untuk melihat. Roh leluhur dunia roh leluhur sudah mulai memilih pemimpin baru dan menunjuk tetua baru. Akhirnya, berdasarkan rekomendasi bersama dari para tetua dan pemimpin, seorang Raja Dewa baru dipilih. Lang Hu menoleh dan memimpin anggota klannya melewati 3 ruangan menuju jembatan Poid. Di luar jembatan Poid, pertempuran antara Desa Riang dan surga masih berlangsung. Kaisar Pendiri telah pergi lebih awal, dan Yang Mulia Yue juga telah meninggalkan Desa Riang. Hal ini membuat pasukan surga menjadi tenang. 4 guru surgawi yang agung, Raja Surgawi, dan 4 dewa dari 4 penjuru mengerahkan kekuatan superior mereka untuk mendapatkan pijakan yang kokoh sebelum mengepung mereka. Karena jumlah dewa dan iblis di Desa Riang jauh lebih rendah daripada jumlah dewa dan iblis di surga, ia jatuh ke dalam keadaan pasif dan dijebak oleh pasukan dewa dan iblis. Guru Surgawi dan Raja Surgawi dari Desa Riang semuanya keluar untuk bertarung dengan Guru Surgawi dan Raja Surgawi dari surga Celestial. Pertempuran itu sangat brutal. Di bawah pimpinan Qin Feng Qin, bayi besar itu, klan Qin menghadapi putra surga Yin dan 4 dewa lainnya dari 4 penjuru.
mereka pun berperang hingga langit runtuh dan bumi retak. Meskipun Qin Feng Qing sangat kuat dan disebut penguasa bumi kecil, meskipun klan Qin berani dan terampil dalam pertempuran dan tidak takut mati, mereka tidak dapat menerobos pengepungan para dewa dan iblis dari surga celestial. Ketika Lang Hu memimpin masa untuk menyerang, desa Riang berada dalam bahaya. Pasukan surga telah mencapai 33 langit, menyebabkan langit runtuh, memperlihatkan kerangka naga besi besar yang terkubur di bawahnya. Seluruh 33 langit di desa Riang adalah 33 mesin perang besar, mahakarya terhebat yang diciptakan oleh karya surgawi dari era pendiri kaisar. Namun, ketika dihadapkan dengan artefak ilahi yang menakutkan dari surga, 33 mesin perang ini dapat dihancurkan kapan saja. Lang Hu memimpin semua orang dan bergegas mendekat. Banyak ahli penciptaan dan seni dewa kesadarannya meledak, membersihkan pasukan surga di depan mereka. Seketika, mereka menciptakan jalan berdarah. Hampir 10.000 ahli penciptaan memiliki tubuh jasmani yang sangat besar. Mereka bergerak bebas, mengganti bintang dengan mengangkat tangan. Sulit untuk melepaskan seni dewa yang hebat di medan perang, dan mereka dapat dengan mudah mengancam kehidupan rakyatnya sendiri. Namun, dalam pertarungan jarak dekat, mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Para ahli penciptaan tidak hanya memiliki kesadaran yang kuat, tetapi tubuh jasmani mereka juga sebanding dengan dewa-dewa kuno. Dalam pertarungan jarak dekat, mereka jauh melampaui setengah dewa. Dengan tambahan yang mulia surgawi seperti Lang Hu, dampaknya membuka jalan bagi 33 surga di desa Riang. Ke-33 langit meraung saat mereka bergegas mendekat. Para ahli penciptaan naik ke langit dan mendarat di berbagai surga untuk membantu pasukan kaisar pendiri membersihkan pasukan surga surgawi yang datang ke desa Riang. Lang Hu juga dicegat oleh pasukan surga. 4 raja surgawi agung dari surga mengendalikan 4 dewa senjata ilahi para dewa kuno untuk mengelilingi dan membunuhnya. Kekuatan senjata dewa didorong hingga ekstrim, berubah menjadi naga hijau, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Lang Hu bertarung dan mundur, menahan 4 raja surgawi yang agung. Hanya ketika 4 guru agung surgawi selesai mengatur ulang formasi dan mengelilinginya barulah dia mundur. Pasukan surga mengejar desa Riang sampai ke alam primordial. Pada saat itu, di Paramita Void, para master ciptaan yang tersisa baru saja memilih Raja Dewa berikutnya ketika sesosok tubuh tiba-tiba melintasi jembatan Void dan sampai ke Paramita Void. Yang Mulia Xiao muncul di samping Raja Dewa baru yang telah dipilih oleh para ahli penciptaan, Shu Yu. Dia menatap dunia roh leluhur yang belum menghilang dan tidak bisa menahan senyum. Kakak ketiga, Luo Xiao, kakak kedua ada di sini untuk menemuimu. Suaranya menyebar ke seluruh dunia roh leluhur. Wajah Luo Xiao muncul dari dunia roh leluhur, dan dia berteriak, waspadalah. Dunia roh leluhur berubah menjadi mata yang besar, dan kesadaran semua leluhur meledak melalui batu asal Taichu. Yang Mulia Xiao tertawa keras dan membiarkan kesadaran roh leluhur menyerangnya. Kesadaran mengalir ke dalam pikirannya, tetapi mereka tidak melepaskan kekuatan apapun dan langsung dimurnikan olehnya. Kesadaranmu mencuri kesadaranku. Yang Mulia Xiao mengangkat tangannya untuk mengambil batu asal Taichu dari dunia roh leluhur. Aku baru saja mengembalikannya kepada pemilik sahnya. Aku sudah lama menunggu hari ini. Nenek moyang roh dari para penguasa ciptaan menyerang dengan lebih ganas lagi, tetapi serangan kesadaran apapun tidak ada gunanya melawan Yang Mulia Xiao saat ini. Raja ilahi Sui Yue juga bangkit dan menyerang Yang Mulia Xiao. Namun, serangannya tidak berarti apa-apa bagi Yang Mulia Xiao. Ribuan ahli penciptaan bergegas menuju Yang Mulia Xiao, yang meraih batu asal primordium agung yang membentuk dunia roh leluhur. Dia meraih dengan kekuatan, dan dunia roh leluhur runtuh. Roh leluhur yang tak terhitung jumlahnya di dalam dimusnahkan, dan kesadaran mereka juga dilahap oleh Yang Mulia Xiao. Untungnya, Lang Hu pergi. Luo Xiao menunjukkan senyuman puas. Para ahli penciptaan tidak dianggap punah. Semangat dan kesadarannya hancur, dan kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan mutlak. Yang Mulia Xiao memegang batu asal Taichu di tangannya dan memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya dipenuhi kesedihan dan kegembiraan. Ahli penciptaan yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Para penguasa penciptaan di Paramita Void telah mengalami pertempuran dengan pasukan surga. Mereka juga mempertaruhkan hidup mereka untuk menjadi berani dan terampil dalam pertempuran. Selain itu, Lang Hu mendorong reformasi dan memasukkan sistem harta ilahi dan istana surgawi ke dalam metode penanaman kesadaran leluhur yang kasar. Dia kemudian mengirimkan ahli penciptaan ke perdamaian abadi untuk menyerap hasil reformasi perdamaian abadi. Para ahli penciptaan saat ini jauh lebih kuat daripada para ahli penciptaan zaman dahulu. Mereka juga memupuk roh primordial mereka dan mempelajari sistem Dao Realm. Kemampuan mereka sangat cemerlang, dan seni dewa mereka juga sangat rumit. Meskipun mereka masih fokus pada serangan kesadaran, ki vital mereka juga sangat padat. Namun, sebelum mereka dapat mencapai Yang Mulia Xiao, istana surgawi muncul di belakangnya, dan kekuatan yang sangat kuat menekan mereka, membuat mereka tidak dapat bergerak. Perbedaannya terlalu besar.
Bahkan dunia roh leluhur, yang dapat menekan Lang Hu, bagaikan patung yang terbuat dari lumpur di depan Yang Mulia Xiao. Dengan mengangkat tangannya, benda itu hancur, apalagi mereka. Selanjutnya, Dao Taichu mencakup satu ki dan kesadaran. Ki pertama adalah ki primordial, dan kualitas ki vital sangat tinggi. Ketika seni dewa kesadaran dan seni dewa yang diubah dari ki vital menyerang, semuanya diserap oleh Yang Mulia Xiao dan menjadi nutrisinya. Kesadaran mereka awalnya diperoleh melalui batu ilahi Taichu. Bagi Yang Mulia Xiao, itu hanya mengembalikannya ke pemilik aslinya. Bagi Yang Mulia Xiao, kesadaran yang mereka kembangkan hanya dipinjamkan kepada mereka oleh batu dewa. Para ahli penciptaan ini hanya membantunya mengembangkan kesadarannya. Yang Mulia Xiao tidak mempedulikan praktisi kuat dari para ahli penciptaan yang bergegas mendekat. Sebaliknya, dia mengangkat batu asal dan memeriksanya berulang kali. Kesedihan di wajahnya berangsur-angsur lenyap, hanya menyisakan kegembiraan. Kegembiraannya bertambah saat batu asal Taichu di tangannya perlahan melayang. Dia mencoba menggunakan Dao Taichu yang telah menggabungkan ki surga pertama dan kesadaran untuk mengaktifkan batu ini. Di belakangnya, lebih banyak lagi ahli penciptaan yang bergegas mendekat. Namun, mereka semua terpaku di belakangnya. Para pemimpin dan tetua yang kuat tampaknya telah memperlambat aliran waktu, sementara yang lebih lemah sama sekali tidak bergerak. Kekuatan Taichu Dao terlihat jelas. Saat Yang Mulia Xiao mengeksekusi batu asal Taichu, tubuh Sui Wei, yang paling dekat dengannya, langsung hancur. Semangat primordialnya tersebar, dan jiwanya hancur. Selain Lang Hu, dia adalah ahli penciptaan terkuat. Namun, dia tidak berdaya melawan keberadaan seperti Yang Mulia Xiao. Yang Mulia Xiao bukan hanya musuh bebuyutan mereka, dia juga merupakan asal mula kesadaran yang mereka andalkan. Menghadapi keberadaan seperti itu, hanya ketakutan mendalam yang tersisa di hati mereka. Namun, budidaya Sui Wei adalah yang terkuat. Dia hanya perlahan-lahan menghancurkan tubuh jasmani, roh primordial, dan ki vitalnya menjadi satu ki. Kesadarannya dikuasai oleh Grand Primordium Origin Stone dan dia tidak bisa mati sesaat pun. Namun, kecepatan disintegrasi para pemimpin dan tetua lainnya jauh lebih cepat. Kulit wajah Sui Wei di dalam air hancur. Dia seperti boneka kertas yang terbuat dari lapisan kertas. Kulit di tubuhnya terbakar selapis demi selapis. Dia membuka mulutnya, ingin meneriaki para ahli penciptaan yang masih bergegas. Namun, suaranya menjadi sangat panjang, dan kesadarannya tidak bisa melepaskannya. Situasi ini seperti alam kesadaran tertinggi Grand Emperor. Grand Emperor telah memahami wilayahnya sendiri dan menjadi orang pertama yang memahaminya. Alam kesadaran tertingginya menciptakan alam absolut dengan kesadarannya, dan waktu seolah berhenti di alam itu. Dia menggunakan metode ini untuk menjadi tak terkalahkan sampai dia bertemu dengan Yang Mulia Ling. Yang Mulia Ling melihat sifat waktu yang tidak ada dan menciptakan seni dewa yang tidak berubah, mematahkan legenda alam kesadaran tertinggi yang tak terkalahkan. Meskipun Yang Mulia Xiao telah melihat alam kesadaran tertinggi sebelumnya, dia belum menerima ajaran Grand Emperor. Namun, ketika kesadarannya berkembang pesat, dia secara alami memahami alam kesadaran tertinggi. Baginya, segala sesuatu terjadi secara alami. Tidak hanya itu, alam kesadarannya bahkan lebih lengkap daripada alam kesadaran Grand Emperor. Cacatnya bahkan lebih kecil, lari. Para penguasa ciptaan di perbatasan alam kesadaran tertinggi merasakan bahaya dan segera berhenti. Mereka berbalik dan melarikan diri dengan panik. Semuanya lari. Para ahli penciptaan lainnya membanjiri dirinya dan terus bergegas menuju Yang Mulia Xiao, tetapi mereka semua membeku. Semakin banyak ahli penciptaan yang menyadari bahayanya dan berbalik. Seorang tetua cukup beruntung bisa melarikan diri, dan dia berteriak dalam kesedihan, Raja Ilahi Lang Hu benar. Tanpa desa Riang, Paramita Poid adalah sangkar. Semua anggota klan, dengarkan. Pergilah ke jembatan Poid dan tinggalkan Paramita. Para penguasa ciptaan yang melarikan diri segera berlari menuju surga suku mereka, berencana untuk melarikan diri ke jembatan Poid bersama orang-orang mereka. Jika mereka melarikan diri ke jembatan Poid, mereka akan memiliki kesempatan untuk hidup. Namun, saat batu ilahi Taichu diaktifkan oleh Yang Mulia Xiao, alam kesadaran tertinggi berkembang pesat. Meskipun cepat, kecepatan perluasan alam kesadaran tertinggi juga cepat. Orang-orang di belakang mereka dengan cepat menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Di mata para ahli penciptaan yang membeku ini, anggota klan mereka melarikan diri dengan kecepatan yang tidak terbayangkan, namun mereka tampaknya dibekukan oleh waktu. Bahkan bintang-bintang di langit dibekukan oleh alam kesadaran tertinggi yang diperluas. Bahkan galaksi yang luas tidak lagi beroperasi di alam kesadaran tertinggi. Alam kesadaran tertinggi Yang Mulia Xiao masih berkembang, dan segera mencapai surga pertama. Wilayah kekuasaannya menyapu seluruh langit, dan ada lebih dari 100.000 ahli penciptaan yang tinggal di sana. Semua orang membeku dalam sekejap, dan tubuh mereka mempertahankan berbagai postur. Ada yang lari bersama keluarganya, ada yang sudah terbang ke angkasa, ada yang bersembunyi di balik bayang-bayang rumah, dan ada pula yang geram.
Mereka berencana untuk kembali dan melawan Yang Mulia Xiao sampai mati. Mereka tampak ketakutan, putus asa, atau jatuh dalam ketakutan dan panik, tetapi tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Alam kesadaran tertinggi masih berkembang, dan segera bersentuhan dengan surga kedua. Selanjutnya, meluas ke surga ketiga, surga keempat. Di Paramita Point, para ahli penciptaan membangun peradaban yang mulia di sini. Meski tidak sehebat zaman purba, ada jutaan ahli penciptaan yang bersemayam di berbagai surga. Namun, tidak ada yang lolos. Bagaimana kalian bisa lolos? Yang Mulia Xiao mengangkat kepalanya untuk melihat batu asal Taichu. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, tapi dia sepertinya melihat banyak sekali bentuk master penciptaan di kehampaan dunia Paramita. Ia tersenyum dan berkata, kalian menggunakan kesadaran yang semula milikku untuk membangun Paramita Point. Cara termudah bagiku adalah datang ke sini dan menghancurkan tempat ini. Jika ini adalah tempat lain, alam kesadaranku mungkin tidak akan bisa berkembang begitu cepat atau mencakup begitu luas. Namun, di sini, dia berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum, seluruh dunia Paramita adalah wilayahku. Aku di sini hanya untuk menghancurkan kalian semut yang telah mengambil alih wilayahku. Dia menoleh dan menatap Raja Ilahi Sui Yue yang paling dekat dengannya. Ia berkata dengan santai, kalian belum mati. Kalian masih bertahan sampai sekarang, yang menunjukkan bahwa kultivasi kalian tidak buruk. Namun, kalian terlalu bodoh. Kalian sama bodohnya dengan kakak ketiga Luo Xiao dan Grand Emperor. Senyuman di wajahnya semakin lebar. Kamu berpikir bahwa aku akan mempertaruhkan nyawaku demi tubuh jasmaniku dan pergi ke sungai Surging di alam primordial. Dia pergi mencari Kaisar Pendiri dan Yang Mulia Yue untuk menghadapi pertempuran di sungai Surging. Tidak hanya itu, dia bahkan menyebarkan berita untuk memikat putraku Yang Mulia Hao agar berurusan denganku. Ia menangkupkan kedua tangannya ke belakang punggung dan berkata kepada Raja Dewa Bulan di dalam air, rencananya brilian. Jika Kaisar Pendiri, Yang Mulia Yue, Yang Mulia Hao, dan Kaisar Agung ada di sini, bahkan jika aku dapat mengambil kembali tubuh jasmaniku, aku masih akan terluka parah. Dia akan dapat memetik manfaatnya. Namun, bagaimana dia bisa mengalahkanku? Dia akan menemukan Kaisar Pendiri dan Yang Mulia Yue adalah hal yang kuinginkan. Tatapan Raja Ilahi Sui Yue dipenuhi dengan keputusasaan. Di matanya, segala sesuatu di dunia Paramita membeku, dan seluruh dunia Paramita menjadi alam kesadaran tertinggi yang membeku. Di dalam dunia, para ahli penciptaan berubah menjadi gumpalan ki prasurgawi yang terus melonjak menuju Yang Mulia Xiao dan menyatu ke dalam tubuhnya. Shui Wei juga melihat kesadaran para penguasa penciptaan terbang dan berubah menjadi kesadaran Grand Primordium, menjadi nutrisi bagi Yang Mulia Xiao. Kematian anggota klannya membuat hatinya sakit. Pendiri Kaisar sangat kuat. Dengan bantuan Lang Hu dan Yang Mulia Yue, saya tidak yakin bisa mengalahkannya. Yang Mulia Xiao tersenyum padanya. Itulah sebabnya aku menunggu kesempatan. Kesempatan bagi Kaisar Pendiri, Yang Mulia Yue, dan Lang Hu untuk meninggalkan tempat ini. Aku sudah menunggu. Ia tersenyum dan berkata, Yang Muliamu mengira aku lebih cemas dibandingkan orang lain, namun dia salah. Bukan aku yang paling cemas. Sebaliknya, dia, Grand Emperor, dan Hao Er. Sebaliknya, aku tidak merasa cemas sama sekali. Tubuh jasmani para pencipta mengeluarkan ledakan keras saat mereka hancur di alam semesta. Kultivasinya semakin tinggi, dan kekuatan sihirnya menjadi lebih padat. Alam surgawinya hampir sempurna, dan sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, kultivasi dan kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia meningkat pesat setiap saat. 3 kamar Yang Mulia Yue pada akhirnya hanyalah harta karun dan seni dewa. Bahkan Yang Mulia Yue tidak bisa menghentikanku, apalagi hanya harta karun dan seni dewa yang telah dia sempurnakan. Dengan mengandalkan 3 kamar itu sebagai parit alami dan menaruh harapanmu pada orang lain, bukankah kamu mencari kematianmu sendiri? Langit berbintang di sisi lain kehampaan mulai hancur dan runtuh. Objek jasmani yang divisualisasikan kembali ke kesadaran. Langit dan penguasa ciptaan di surga juga dimusnahkan. Selama sejuta tahun, para ahli penciptaan telah menggunakan kesadaran mereka untuk menciptakan segala sesuatu di sini. Sekarang, semuanya telah kembali ke keadaan semula. Keadaan Taichu. Kehancuran menjadi lebih cepat, dan kekosongan di pantai seberang menjadi lebih kecil. 3 kamar yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Yue juga semakin dekat dengan mereka. Segera, pemusnahan menyebar ke sekitar Yang Mulia Xiao dan Shui Wei. Dalam keputusasaan, Shui Wei melihat para pemimpin dan tetua dari para ahli penciptaan berubah menjadi ki dan kesadaran, menjadi nutrisi bagi Yang Mulia Xiao. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Yang Mulia Xiao mengangkat tangannya dan meraih batu asal Taichu. Bulan di dalam air meledak dengan keras dan berubah menjadi ki prasurgawi.